Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu dengan intensitas yang sangat mengerikan, seolah-olah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya kepada bumi yang sudah mulai mendingin karena tetesan air yang tak kunjung berhenti. Sedari sore tadi, di dalam apartemen mewah yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit yang megah itu, suasana terasa sangat mencekam karena ketegangan yang menyelimuti. Dua orang manusia yang selama ini telah berbagi kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan yang kini tampaknya sudah berada di ujung tanduk yang sangat rapuh sekali. Aris berdiri dengan angkuh sambil menatap dingin ke arah wanita di depannya. Maya hanya terdiam membeku sambil memeluk erat putri kecil mereka yang bernama Sari, yang saat ini sedang tertidur lelap dalam gendongannya tanpa menyadari bahwa dunianya akan segera hancur berkeping-keping karena ego pria yang sangat dicintainya itu. Suara Aris memecah kesunyian malam dengan nada bicara yang penuh dengan penghinaan dan kesombongan yang luar biasa. Seakan-akan dia lupa bahwa Maya adalah wanita yang selalu menemaninya sejak dia masih bukan siapa-siapa di dunia bisnis yang kejam ini. Dia menyatakan bahwa Maya sudah tidak pantas lagi berada di sisinya karena status sosial mereka yang kini sudah sangat jauh berbeda sekali. Dengan gerakan yang sangat kasar dan tanpa belas kasihan sedikit pun, Aris melemparkan dua koper tua milik Maya ke koridor depan pintu apartemen mereka yang berlapis emas itu, seolah-olah barang-barang tersebut adalah sampah yang mengotori pemandangan indahnya. Dia tertawa mengejek saat melihat betapa sederhananya pakaian yang dimiliki oleh istrinya itu, yang selama ini dianggapnya sebagai beban yang sangat berat dan memalukan bagi karirnya yang sedang menanjak dengan sangat pesat di perusahaan besar. Baginya Maya hanyalah seorang gadis desa yang miskin dan tidak memiliki koneksi apapun yang bisa membantu ambisinya untuk menjadi penguasa di industri ini. Alih-alih menangis terseduh-seduh atau memohon belas kasihan seperti yang diharapkan oleh Aris, ternyata Maya justru menatap suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat dalam dan tenang, seolah-olah dia sedang melihat seorang asing yang sangat menyedihkan. Keheningan yang diciptakan oleh Maya justru membuat bulu kuduk Aris merinding sesaat, namun dia segera menepis perasaan aneh itu dengan rasa benci yang meluap-luap, karena dia sudah sangat dibutakan oleh janji kekayaan dan kekuasaan yang ditawarkan oleh putri pemilik perusahaan Jaya. Dia merasa bahwa mengusir Maya adalah langkah paling cerdas yang pernah dia ambil dalam hidupnya yang penuh dengan manipulasi. Sari kecil terbangun karena mendengar suara keras pintu yang tertutup dengan sangat kencang, dan dia mulai menangis ketakutan saat merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Ketika mereka berdua sudah berada di luar bangunan mewah itu tanpa perlindungan apapun. Air hujan segera membasahi pakaian mereka yang tipis, namun Maya tetap melangkah dengan tegap tanpa menoleh sedikit pun ke belakang untuk melihat pria yang telah mengkhianati janji sucinya demi harta duniawi yang fana. Di balik kerudung tipis yang dikenakannya, Maya membisikkan kata-kata penenang kepada putrinya, bahwa mereka akan segera sampai di rumah yang sebenarnya jauh lebih megah. Di dalam ruangan yang hangat dan penuh dengan perabotan mahal itu, Aris menuangkan segelas anggur merah yang sangat mahal, harganya sambil tersenyum, puas melihat bayangannya sendiri di cermin besar yang ada di ruang tamu. Dia merasa telah memenangkan pertempuran besar melawan masa lalunya yang suram. Dan kini dia merasa siap untuk menyambut Clarissa, yang merupakan kunci utama menuju puncak kekuasaan tertinggi di dunia korporasi yang sangat kompetitif ini. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah yang tersisa di dalam hatinya yang sudah membatu, karena ambisi yang terlalu besar untuk menguasai segalanya, tanpa memedulikan nasib anak dan istrinya sendiri di luar sana. Setelah berjalan cukup jauh dari kompleks apartemen tersebut, Maya mengeluarkan sebuah telepon genggam yang terlihat sangat mewah dan berbeda jauh dengan penampilannya yang sederhana selama ini untuk menghubungi seseorang yang telah lama menunggunya kembali.
Suaranya terdengar sangat otoriter dan penuh wibawa saat dia memberikan instruksi singkat kepada orang di seberang telepon untuk segera menjemputnya di titik koordinat yang sudah ditentukan dengan kendaraan pribadi yang paling aman. Penjaga setia yang mendengar suara itu segera menyiapkan segala kebutuhan Nyonya Besar, mereka yang selama ini sengaja menghilang dari radar publik untuk menjalani kehidupan yang tenang sebagai seorang ibu rumah tangga biasa di kota ini. Tak lama kemudian 3 buah mobil hitam mewah dengan kaca anti peluru yang sangat gelap berhenti tepat di depan Maya dan Sari yang sedang berteduh di bawah halte bus yang sudah mulai tua dan rapuh. Beberapa pria berjas rapi segera turun dari mobil dan membungkuk dengan sangat hormat kepada Maya, seolah-olah mereka sedang menyambut seorang ratu yang baru saja kembali dari medan perang yang sangat panjang dan melelahkan. Maya masuk ke dalam mobil dengan anggun sementara salah satu pengawal mengambil koper tua yang tadi dilemparkan oleh Aris dengan sangat hati-hati seperti sedang membawa barang yang sangat berharga bagi masa depan perusahaan mereka nantinya. Sementara itu Aris sedang sibuk berbicara melalui telepon dengan Clarissa sambil tertawa lebar membicarakan rencana pernikahan mereka yang akan digelar secara besar-besaran di Hotel Bintang 5 yang paling mewah di pusat kota Jakarta bulan depan. Dia sesumbar bahwa dia sudah menyingkirkan semua penghalang dalam hidupnya, termasuk istri miskinnya yang dianggapnya tidak tahu diri dan hanya bisa menghabiskan uang hasil kerja kerasnya selama ini di kantor. Clarissa yang mendengar hal itu merasa sangat senang, karena dia memang tidak menyukai keberadaan Maya yang dianggapnya sebagai noda hitam dalam kehidupan sosial mereka, yang sangat elit dan terpandang di kalangan pengusaha sukses saat ini. Di dalam mobil yang melaju tenang menuju pinggiran kota, Maya menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota yang perlahan memudar karena tebalnya kabut dan derasnya hujan yang masih terus mengguyur tanpa henti. Dia teringat akan warisan besar yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya, yaitu perusahaan Mahardika Group yang merupakan raksasa bisnis yang sebenarnya memegang kendali atas banyak anak perusahaan, termasuk tempat Aris bekerja sekarang. Maya merasa sudah saatnya dia berhenti, berpura-pura menjadi wanita lemah yang hanya bisa memasak dan mencuci baju, karena dia harus melindungi hak putrinya dari keserakahan pria yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan yang tulus. Aris yakin bahwa dengan menikahi Clarissa, dia akan mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Dewan Komisaris yang merupakan ayah dari kekasih barunya itu untuk menduduki posisi direktur utama dalam waktu yang sangat singkat. Dia sudah menyusun berbagai laporan palsu dan strategi manipulatif untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya di dalam perusahaan Jaya agar jalannya menuju puncak kekuasaan tidak terhambat oleh siapapun yang berani melawannya. Baginya moralitas adalah hal yang sangat tidak relevan di dunia bisnis, karena yang terpenting adalah hasil akhir yang berupa kekayaan yang melimpah dan status sosial yang sangat tinggi yang bisa membuat semua orang tunduk kepadanya dengan rasa hormat. Mobil mewah itu akhirnya memasuki gerbang sebuah kediaman yang sangat luas dan dijaga ketat oleh banyak petugas keamanan profesional yang langsung memberikan hormat saat melihat plat nomor kendaraan Nyonya Besar mereka. Maya turun dari mobil sambil menggendong Sari yang sudah kembali terlelap dengan tenang karena merasa aman berada di dalam pelukan ibunya yang kini sudah kembali ke tempat asalnya yang sebenarnya. Pelayan senior yang sudah bekerja puluhan tahun di sana menyambutnya dengan air mata bahagia, karena akhirnya putri tunggal keluarga Mahardika telah kembali untuk mengambil alih kepemimpinan yang sudah lama kosong sejak kepergian Tuan Besar mereka beberapa tahun yang lalu ke alam baka. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Aris tidak pernah sekalipun curiga bahwa Maya berasal dari keluarga yang sangat kaya, karena Maya selalu bersikap sangat sederhana dan tidak pernah memamerkan kekayaan apapun di hadapannya. Maya sengaja melakukan hal itu karena dia ingin mencari cinta sejati yang tidak memandang harta. Namun sayangnya dia justru terjebak dengan pria yang hanya mencintai dirinya sendiri dan ambisinya yang sangat buta. Kini Maya merasa sangat menyesal karena telah memberikan waktu terbaiknya kepada pria yang sama sekali tidak layak untuk mendapatkan setetes pun air matanya
namun dia berjanji bahwa penyesalan itu akan segera berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Keesokan paginya di ruang kerja pribadinya yang sangat mewah dan penuh dengan perangkat teknologi canggih, Maya mulai memeriksa seluruh berkas rahasia mengenai performa keuangan perusahaan Jaya yang ternyata dipenuhi dengan banyak kejanggalan. Dia menemukan jejak digital Aris yang sering melakukan transaksi gelap dan penggelapan dana proyek pembangunan apartemen yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, namun dialihkan ke rekening pribadinya untuk gaya hidup mewah. Maya tersenyum tipis saat melihat bukti-bukti tersebut, karena dia tahu bahwa dia memegang kartu mati yang bisa menghancurkan karir Aris dalam sekejap mata jika dia memutuskan untuk mengungkapkannya kepada pihak berwajib atau dewan. Direksi perusahaan pusat tersebut. Di kantor pusat Jaya, Aris berjalan dengan sangat percaya diri di koridor gedung sambil menyapa rekan-rekan kerjanya dengan nada bicara yang sangat menggurui dan penuh dengan kesombongan karena dia merasa sudah menjadi orang penting. Dia tidak menyadari bahwa beberapa staf keuangan yang merupakan orang suruhan Maya sudah mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya dan mencatat setiap pembicaraan rahasia yang dia lakukan dengan rekan-rekan koruptornya di dalam ruangan. Aris merasa bahwa dunia ini sudah berada di bawah telapak kakinya dan dia tidak perlu takut lagi kepada siapapun karena dia merasa memiliki perlindungan yang sangat kuat dari keluarga Clarissa yang sangat berpengaruh di lingkungan tersebut. Maya menatap Sari yang sedang bermain di taman bunga yang sangat indah sambil memikirkan betapa teganya. Aris membiarkan anak kandungnya sendiri terlantar di tengah hujan deras hanya demi seorang wanita lain yang lebih kaya. Rasa sakit hati itu perlahan-lahan berubah menjadi api semangat yang membara di dalam jiwanya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja oleh pria manapun di dunia ini. Dia segera memanggil pengacara keluarga untuk menyiapkan dokumen perceraian yang paling berat bagi Aris, agar pria itu tidak mendapatkan sepeserpun harta gonogini dan juga kehilangan hak asuh atas Sari yang sangat dia sayangi itu. Untuk selama-lamanya. Langit di luar kediaman Mahardika mulai terlihat cerah dengan sinar matahari pagi yang hangat seolah memberikan tanda bahwa sebuah era baru akan segera dimulai bagi Maya dan kehancuran total bagi Aris. Meskipun badai semalam telah berlalu, namun badai yang sebenarnya justru baru saja akan dimulai bagi kehidupan Aris, yang selama ini dibangun di atas pondasi kebohongan dan pengkhianatan terhadap orang-orang yang tulus. Maya menutup berkas di hadapannya dengan suara yang cukup keras, lalu berdiri menuju jendela besar untuk melihat masa depan yang sudah dia rancang dengan sangat teliti agar keadilan benar-benar bisa ditegakkan bagi dirinya dan juga bagi putrinya. Aris memanggil salah satu asisten juniornya yang bernama Budi untuk masuk ke ruangannya dan memberikan instruksi yang sangat kasar agar segera menyiapkan presentasi untuk rapat umum pemegang saham yang akan datang nanti. Dia mengancam Budi akan memecatnya jika ada kesalahan sedikit pun dalam data yang disajikan, karena dia ingin tampil sempurna di depan dewan direksi untuk menunjukkan betapa hebatnya kepemimpinan yang dia miliki sekarang. Budi hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa benci yang tertahan, karena dia sudah sangat lelah dengan perilaku semena-mena Aris yang selalu merasa dirinya paling pintar di antara semua orang yang bekerja di kantor pusat ini. Di sisi lain, Maya mulai menginstruksikan manajer investasinya untuk melakukan pembelian saham besar-besaran di pasar modal secara diam-diam agar mereka bisa menguasai mayoritas hak suara di perusahaan Jaya tanpa diketahui oleh pihak lawan. Rencana ini sudah disusun sejak lama, namun baru sekarang Maya memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengeksekusinya. Karena dia ingin melihat wajah Aris saat pria itu menyadari siapa sebenarnya pemilik baru dari tempatnya bekerja. Maya tahu bahwa kekuatan uang bisa menghancurkan ego pria yang paling angkuh sekalipun, dan dia akan menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk memastikan bahwa Aris akan jatuh sejatuh-jatuhnya tanpa ada kesempatan bangkit kembali. Terkadang ada sedikit kilasan ingatan di dalam benak Aris tentang saat-saat awal mereka menikah, ketika mereka hanya makan nasi dengan lauk sederhana, namun Maya selalu tersenyum bahagia
dan memberikan semangat kepadanya setiap hari. Namun perasaan itu segera hilang saat dia melihat saldo rekening banknya yang semakin bertambah dan bayangan Clarissa yang selalu memujinya dengan kata-kata manis yang penuh dengan kepalsuan, namun sangat menyenangkan bagi telinganya. Dia yakin bahwa kesuksesan membutuhkan pengorbanan dan Maya adalah pengorbanan kecil yang harus dia lakukan demi mencapai impiannya yang lebih besar, yaitu menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini dengan segala kemewahan tanpa batas. Gedung pencakar langit tempat Aris bekerja terlihat sangat kokoh dari luar. Namun di dalamnya sebenarnya sudah mulai retak karena berbagai intrik dan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang seperti dirinya yang haus kekuasaan. Sementara itu di kediaman Mahardika yang tenang, Maya sedang menyiapkan sebuah strategi perang korporasi yang sangat elegan dan mematikan, yang tidak akan pernah bisa diantisipasi oleh otak Aris yang sangat terbatas itu. Pertarungan antara kesetiaan yang dikhianati dan ambisi yang buta sudah resmi dimulai dan hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang akan tetap berdiri tegak di akhir cerita yang penuh dengan drama yang menyayat hati ini. Mobil Rolls-Royce yang sangat mewah itu akhirnya berhenti dengan perlahan di depan teras utama kediaman keluarga Mahardika yang megah dengan pilar-pilar putih besar menjulang tinggi ke langit malam yang masih menyisakan rintik hujan tipis di sekitar sana. Puluhan pelayan berseragam rapi, berdiri berjejer dengan sikap hormat yang sangat luar biasa. Seolah-olah mereka sedang menyambut kembalinya seorang penguasa yang telah lama menghilang dari singgasananya untuk menjalani misi rahasia yang sangat sulit di luar sana. Maya melangkah keluar dari mobil dengan menggendong Sari yang masih terlelap dalam pelukannya yang hangat dan penuh kasih sayang sebagai seorang ibu yang penuh dengan rahasia. Suasana di dalam rumah besar itu terasa sangat kontras dengan apartemen sempit yang selama ini dia tempati bersama Aris, yang selalu mengeluh tentang biaya hidup yang semakin mahal setiap bulannya tanpa memikirkan perasaan istrinya sendiri. Cahaya dari lampu kristal yang menggantung di langit-langit ruangan memberikan kesan mewah sekaligus dingin, namun bagi Maya ini adalah tempat di mana dia benar-benar dihargai sebagai manusia seutuhnya tanpa ada syarat apapun yang membelenggu. Dia menarik napas dalam-dalam untuk merasakan aroma kebebasan yang sudah lama hilang dari hidupnya sejak dia memutuskan untuk menikah dengan pria serakah seperti Aris yang sangat tidak tahu diri. Mbok Sumi yang merupakan pengasuh setia Maya sejak kecil segera mendekat dengan mata yang berkaca-kaca karena tidak sanggup menahan rasa haru melihat putri tuan besarnya kembali ke rumah ini dalam keadaan yang terlihat sangat lelah namun tetap tegar. Dia segera mengambil alih Sari dengan gerakan yang sangat lembut agar anak kecil itu tidak terbangun dari tidurnya yang sangat nyenyak setelah melewati malam yang penuh dengan drama menyakitkan di luar sana tadi. Maya memberikan senyuman tipis sebagai tanda terima kasih kepada wanita tua itu sambil berjalan menuju tangga besar, menuju kamar utamanya yang sudah dipersiapkan dengan sangat sempurna. Di sisi lain kota yang penuh dengan kemewahan palsu, Aris sedang tertawa terbahak-bahak bersama dengan rekan-rekan bisnisnya di sebuah klub malam eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan saldo rekening yang sangat fantastis jumlahnya. Dia merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan Maya yang dianggapnya sebagai noda dalam karirnya yang cemerlang. Dan kini dia merasa bebas untuk mengejar impian tertingginya bersama Clarissa yang sangat kaya. Aris tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang dia rasakan saat ini hanyalah sebuah fatamorgana yang akan segera hilang, tertiup angin kencang, ketika kebenaran mulai terungkap secara perlahan oleh sang waktu yang adil. Clarissa yang duduk di samping Aris terus memberikan pujian yang sangat manis, namun penuh dengan kepalsuan untuk membuat pria itu merasa semakin besar kepala dan merasa sangat berkuasa atas segalanya di perusahaan jaya yang megah itu. Mereka berdua bersulang dengan sampanye yang sangat mahal harganya untuk merayakan pengusiran Maya, yang mereka anggap sebagai kemenangan besar atas kelas sosial rendah yang tidak pantas berada di lingkungan mereka yang sangat elit ini. Aris menceritakan betapa mudahnya dia membuang Maya ke jalanan tanpa memberikan kompensasi apapun karena dia yakin Maya tidak memiliki kekuatan hukum atau finansial untuk melawannya nanti di pengadilan.
Pagi harinya, Maya bangun dengan semangat yang baru, dan dia tidak lagi mengenakan pakaian daster murah yang biasa. Dia gunakan saat masih menjadi istri yang penurut di mata Aris yang sangat kejam dan sombong itu. Dia mengenakan setelan bisnis karya desainer terkenal yang menonjolkan aura kepemimpinan yang sangat kuat dan elegan, seolah-olah dia sedang bersiap untuk memenangkan pertempuran besar di dunia korporasi yang sangat penuh dengan intrik berbahaya ini. Cermin besar di kamarnya memantulkan sosok wanita yang sangat berbeda jauh dengan Maya yang lemah dan pendiam yang selama ini dikenal oleh Aris selama 5 tahun pernikahan yang sangat sia-sia. Saat mobil mewahnya berhenti di depan gedung pusat Mahardika Group, semua staf yang berada di lobi segera berdiri tegak dan memberikan hormat yang sangat dalam kepada wanita yang merupakan pemilik sah dari seluruh aset perusahaan tersebut. Maya melangkah dengan penuh percaya diri melalui koridor luas yang berlapis marmer mewah menuju ruang kerjanya yang berada di lantai paling atas dengan pemandangan seluruh kota Jakarta yang sangat sibuk di bawah sana. Dia segera memanggil sekretaris pribadinya yang sangat terpercaya untuk meminta laporan lengkap mengenai semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Jaya dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini tanpa ada pengecualian sedikit pun. Maya menyadari bahwa selama ini Aris selalu membual tentang kesuksesannya di kantor, namun kenyataannya pria itu hanyalah sebuah pion kecil yang bisa digerakkan dengan mudah oleh pemilik modal yang sebenarnya yaitu dirinya sendiri melalui perusahaan induknya. Dia tersenyum sinis saat melihat dokumen yang menunjukkan bahwa Aris telah mengajukan pinjaman dana yang sangat besar kepada bank dengan menjaminkan aset perusahaan tanpa izin resmi dari Dewan Komisaris Pusat yang berwenang memberikan keputusan tersebut. Maya tahu bahwa ini adalah celah besar yang bisa dia gunakan untuk menjerat Aris ke dalam masalah hukum yang sangat serius dan tidak mungkin bisa dihindari olehnya di masa depan nanti. Sementara itu di kantor Jaya, Aris sedang memberikan perintah dengan nada bicara yang sangat sombong kepada bawahannya untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan apartemen mewah yang akan menjadi batu loncatan baginya untuk naik jabatan menjadi direktur operasional. Dia merasa sangat tak terkalahkan karena merasa memiliki dukungan penuh dari ayah Clarissa yang merupakan salah satu petinggi di perusahaan tersebut, tanpa mengetahui bahwa posisi ayah Clarissa pun sebenarnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan keluarga Mahardika. Kesombongan Aris membuatnya buta terhadap perubahan kecil yang terjadi di sekitarnya, termasuk tatapan aneh dari beberapa staf senior yang sudah mulai mengetahui rencana tentang adanya audit besar besok. Di ruang rapat yang kedap, suara Maya bertemu dengan tim pengacara terbaik di negeri ini untuk membahas mengenai rencana pengambilalihan secara paksa terhadap seluruh saham milik Aris yang didapatkan melalui cara-cara yang sangat tidak sah dan penuh tipu daya. Dia memberikan instruksi yang sangat jelas bahwa dia tidak menginginkan adanya perdamaian apapun dengan Aris, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh pria itu sudah melampaui batas kesabaran yang dimiliki oleh seorang wanita yang tulus. Tim pengacara tersebut hanya bisa mengangguk patuh, karena mereka tahu betapa berbahayanya jika putri keluarga Mahardika sudah membuat keputusan bulat untuk menghancurkan seseorang secara perlahan, dan juga sangat sistematis sekali. Maya teringat kembali saat dia pertama kali bertemu dengan Aris di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, di mana pria itu terlihat sangat rendah hati dan penuh dengan janji-janji manis untuk membangun masa depan bersama yang bahagia. Dia merasa sangat bodoh karena telah mempercayai kata-kata palsu tersebut dan rela menyembunyikan identitas aslinya hanya untuk menguji apakah pria itu mencintai dirinya apa adanya atau hanya karena harta kekayaan yang dimilikinya. Sejak lahir, kini ujian itu telah berakhir dengan hasil yang sangat menyakitkan, namun Maya merasa sangat bersyukur karena dia akhirnya mengetahui wajah asli Aris sebelum semuanya terlambat bagi masa depan putrinya yang sangat berharga di dunia ini.
Aris sedang berada di butik pakaian pria paling mahal untuk mencoba jas pengantin yang akan dia gunakan saat menikahi Clarissa dalam pesta pernikahan yang diklaim sebagai pernikahan abad ini oleh beberapa media gosip di internet. Dia menatap dirinya di cermin dengan penuh kekaguman dan merasa bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi orang besar yang akan menguasai dunia bisnis tanpa perlu memedulikan nasib orang-orang kecil yang pernah membantunya dulu. Dia bahkan tidak pernah memikirkan di mana Maya dan Sari tidur malam ini, atau apakah mereka sudah makan, karena baginya mereka hanyalah masa lalu yang harus segera dilupakan, tanpa sisa sedikit pun dalam hidupnya yang sukses. Maya memutuskan bahwa hari Senin depan akan menjadi hari di mana audit besar akan dilakukan di kantor Jaya, tanpa ada pemberitahuan awal sedikit pun, agar Aris dan antek-anteknya tidak memiliki waktu untuk menyembunyikan bukti-bukti korupsi mereka. Dia ingin melihat kepanikan yang akan muncul di wajah Aris saat pria itu menyadari bahwa kekuasaan yang dia banggakan selama ini ternyata hanya dibangun di atas tumpukan pasir yang sangat rapuh dan mudah hancur diterjang ombak. Maya tidak akan membiarkan Aris melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya dan dia akan memastikan bahwa setiap sen uang yang telah dicuri akan dikembalikan ke perusahaan dengan bunga yang sangat tinggi sekali. Putri kecilnya, Sari, mulai bangun dan bermain dengan mainan-mainan barunya di ruang bermain yang sangat luas dan penuh dengan fasilitas mewah yang tidak pernah dia bayangkan. Sebelumnya saat masih tinggal di apartemen kecil dulu, Maya mendekati putrinya dan memeluknya dengan sangat erat sambil berjanji di dalam hati bahwa dia tidak akan pernah membiarkan pria manapun menyakiti hati anak ini lagi untuk selama-lamanya sampai dia dewasa nanti. Dia ingin memberikan contoh yang baik kepada Sari, bahwa seorang wanita harus memiliki kekuatan dan kemandirian, agar tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki yang hanya memandang wanita sebagai objek untuk mencapai ambisi pribadi yang egois. Aris menelepon asistennya Budi untuk menanyakan tentang laporan bulanan yang harus segera diserahkan kepada kantor pusat, namun suaranya terdengar sangat meremehkan, seolah-olah Budi adalah seorang budak yang tidak memiliki hak untuk beristirahat sedikit pun. Dia tidak tahu bahwa Budi sebenarnya sudah lama berkomunikasi dengan orang-orang Maya untuk memberikan semua data internal yang diperlukan guna menjatuhkan Aris dari jabatannya, yang sekarang ini dia nikmati dengan penuh kesombongan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Aris kepada Maya ternyata telah menciptakan banyak musuh di dalam kantor Jaya yang siap meledak kapan saja, ketika ada kesempatan yang tepat untuk melakukannya secara diam-diam tanpa ketahuan. Maya duduk di meja kerjanya yang besar sambil memegang pulpen berlapis emas yang dulu sering digunakan oleh ayahnya untuk menandatangani kontrak-kontrak bisnis bernilai triliunan rupiah dengan berbagai mitra internasional dari seluruh dunia. Dia merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga integritas nama keluarga Mahardika yang selama ini dikenal sangat bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam berbisnis di tengah lingkungan yang korup. Baginya kekuasaan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang dizalimi oleh orang-orang seperti Aris, yang merasa bisa membeli segalanya dengan harta, hasil rampasan dari hak orang. Malam pun tiba kembali dan Maya berdiri di balkon kantornya sambil menatap lampu-lampu jalanan yang terlihat sangat kecil dari atas sana, seolah-olah dia sedang melihat dunia dari perspektif yang sangat berbeda dan lebih luas. Dia tahu bahwa besok pagi akan menjadi awal dari akhir kejayaan Aris, dan dia merasa sangat tenang, karena dia telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, tanpa ada satu celah pun yang bisa ditembus. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak di dalam hatinya, melainkan hanya sebuah tekad yang sangat kuat untuk memberikan pelajaran berharga tentang arti dari sebuah rasa hormat dan integritas dalam kehidupan manusia yang fana. Aris tertidur dengan sangat nyenyak di ranjang mewahnya, sambil memimpikan dirinya sedang berpidato di depan ribuan orang sebagai pengusaha tersukses di Asia, tanpa pernah menduga bahwa besok pagi kenyataan pahit akan menampar wajahnya. Dengan sangat keras, dia merasa bahwa hidupnya sudah sangat sempurna,
karena dia akan segera menjadi bagian dari keluarga penguasa bisnis yang sangat disegani di Jakarta, tanpa menyadari bahwa dia sedang menuju jurang kehancuran yang sangat dalam. Mimpi-mimpinya yang penuh dengan kemegahan dan kesombongan itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya karena dia telah salah memilih lawan yang sangat kuat. Maya mematikan lampu di ruang kerjanya dan melangkah keluar dengan langkah kaki yang terdengar sangat berwibawa di koridor gedung yang sepi, namun penuh dengan aura kekuasaan yang sangat kental dari pemilik aslinya yang telah kembali. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah Aris saat mereka bertemu kembali di ruang rapat besar nanti, karena dia ingin melihat bagaimana pria sombong itu bereaksi saat menyadari bahwa istrinya yang miskin adalah bos besarnya. Keajaiban dunia memang seringkali bekerja dengan cara yang sangat tidak terduga, dan kali ini keadilan akan berpihak kepada mereka yang memiliki hati yang murni namun tetap memiliki kecerdasan tajam. Di kantor pusat Mahardika semua berkas sudah tersusun rapi dalam map merah yang berisi bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manajemen Jaya, termasuk keterlibatan Aris dalam berbagai proyek fiktif yang sangat merugikan perusahaan induk mereka. Maya menarik napas dalam-dalam sebelum meninggalkan gedung itu karena dia tahu bahwa mulai besok namanya akan menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru kota sebagai wanita yang berhasil melakukan manuver bisnis yang sangat brilian. Tidak ada lagi Maya yang lemah dan mudah ditindas, karena sekarang yang ada hanyalah Maya Mahardika yang merupakan simbol dari kekuatan seorang wanita yang berjuang demi martabat keluarganya yang selama ini diinjak. Dengan dukungan penuh dari seluruh direksi Mahardika, Maya merasa sangat siap untuk menghadapi badai korporasi yang akan dia ciptakan sendiri untuk membersihkan parasit-parasit yang telah lama menggerogoti kesehatan keuangan perusahaan yang dibangun ayahnya dengan susah payah. Dia teringat pesan ayahnya bahwa seorang pemimpin yang baik harus tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus bersikap tegas seperti pedang yang sangat tajam untuk memotong segala bentuk kecurangan yang ada. Maya menutup pintu mobilnya dengan perlahan seiring dengan berakhirnya hari yang penuh dengan persiapan strategis tersebut, dan dia memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan seluruh energi positif bagi perjuangan esok hari. Sementara itu, ayah Clarissa yang bernama Pak Hendra sedang merencanakan untuk memberikan hadiah sebuah mobil sport terbaru untuk Aris sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya yang dianggap sangat memuaskan bagi kepentingan pribadi keluarga mereka di Jaya. Dia tidak pernah melakukan pemeriksaan latar belakang secara mendalam terhadap Aris karena dia terlalu percaya pada rekomendasi Clarissa yang sudah sangat dibutakan oleh pesona Aris yang sangat lihai dalam bersandiwara di depan wanita kaya. Pak Hendra merasa bahwa Aris adalah menantu yang ideal karena mudah dikendalikan dan memiliki ambisi yang sama besarnya dengan dirinya untuk terus memperluas jaringan bisnis mereka dengan cara-cara yang seringkali melanggar kode etik perusahaan. Maya menatap rintik hujan terakhir yang jatuh di kaca jendela kamarnya, sambil memikirkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar bagi setiap manusia yang ada di bumi ini, tanpa ada yang bisa memprediksi masa depan mereka sendiri. Dia merasa sangat beruntung karena memiliki kesempatan untuk membalas perbuatan buruk Aris dengan cara yang sangat elegan dan terhormat, tanpa harus menurunkan martabatnya sendiri menjadi serendah pria yang pernah dia cintai itu. Keadilan bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang bagaimana mengembalikan hak-hak yang telah dirampas dengan cara yang sah dan diakui oleh hukum negara, serta norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat kita saat ini. Matahari pagi menyinari gedung Jaya Group dengan kilauan yang sangat tajam seolah memberikan sinyal bahwa hari ini akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak terduga bagi semua orang di sana. Aris melangkah masuk ke lobi utama dengan kacamata hitam bermerek dan setelan jas yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang karyawan rendahan di kantornya tersebut. Dia menyapa para resepsionis dengan senyuman yang penuh dengan kepalsuan, karena merasa dirinya sekarang adalah raja yang tidak tersentuh oleh aturan manapun di dunia ini setelah berhasil menyingkirkan beban masa lalunya yang dianggap sangat memalukan sekali.
Di dalam ruangannya yang luas, Aris segera memanggil Budi untuk menanyakan jadwal pertemuan dengan para investor besar yang akan mendanai proyek ambisiusnya di pinggiran kota Jakarta bulan depan nanti. Dia merasa sangat percaya diri bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalannya karena dia merasa telah memiliki segalanya, mulai dari kekuasaan hingga dukungan finansial dari keluarga Clarissa yang sangat terpandang. Aris tidak menyadari bahwa di balik pintu ruangannya Budi sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang akan segera meledakkan seluruh kejayaan palsu yang selama ini dia banggakan di depan semua orang di kantor pusat tersebut. Tiba-tiba suasana kantor yang tenang berubah menjadi sedikit tegang ketika sekelompok orang berpakaian formal dengan wajah sangat serius datang melalui pintu lift khusus tamu VIP tanpa adanya janji temu sebelumnya. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim auditor independen yang dikirim langsung oleh Dewan Komisaris Pusat Mahardika Group untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh laporan keuangan Jaya Group tanpa terkecuali. Wajah Aris yang tadinya penuh dengan kegembiraan seketika berubah menjadi sedikit pucat, namun dia segera berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa semua kecurangan yang dia lakukan sudah tertutup dengan sangat rapi dan sangat profesional. Aris mencoba menyambut para auditor tersebut dengan sikap yang sangat ramah, namun penuh dengan maksud tersembunyi untuk mencari tahu sejauh mana informasi yang telah mereka miliki mengenai keuangan pribadinya selama ini. Namun ketua tim auditor yang bernama Pak Surya hanya memberikan tanggapan yang sangat dingin dan profesional tanpa sedikit pun memberikan ruang bagi Aris untuk melakukan negosiasi atau upaya penyuapan. Mereka segera mengambil alih ruang rapat utama dan meminta semua dokumen asli mengenai pengeluaran dana proyek apartemen mewah yang selama ini dikelola oleh Aris dengan sangat tertutup dari pengawasan staf keuangan lainnya di kantor. Sementara itu di kantor pusat Mahardika yang terletak tidak jauh dari sana, Maya sedang memantau seluruh pergerakan tim auditor tersebut melalui layar komputer pribadinya dengan tatapan yang sangat tajam. Dia telah memberikan instruksi khusus kepada Pak Surya untuk mencari bukti transaksi digital yang melibatkan rekening perusahaan cangkang yang sengaja dibuat oleh Aris untuk menampung uang hasil korupsi proyek tersebut. Maya tahu bahwa Aris sangat teliti, namun dia juga tahu bahwa kesombongan pria itu seringkali membuatnya ceroboh dalam meninggalkan jejak kecil yang bisa menjadi bukti fatal di mata hukum yang sangat adil bagi setiap orang. Budi yang selama ini menjadi asisten pribadi Aris mulai merasa cemas karena dia juga sedikit banyak mengetahui tentang beberapa transaksi ilegal yang dilakukan oleh atasannya tersebut di bawah tekanan ancaman. Namun setelah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pihak Maya, Budi akhirnya memberanikan diri untuk memberikan kunci akses rahasia ke server data cadangan yang selama ini disembunyikan oleh Aris di lokasi yang sangat tersembunyi. Data tersebut berisi rekaman percakapan dan bukti transfer asli yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir cemerlang Aris yang penuh dengan kepalsuan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kejujuran yang sesungguhnya. Aris yang mulai merasa terdesak segera menghubungi Clarissa melalui telepon rahasianya untuk meminta bantuan ayahnya agar segera menghentikan proses audit yang sedang berlangsung di kantornya dengan alasan prosedur yang salah. Clarissa yang tidak tahu apa-apa tentang kejahatan Aris hanya menjanjikan bahwa dia akan mencoba berbicara dengan ayahnya nanti malam saat makan malam keluarga di restoran mewah langganan mereka berdua. Aris merasa sedikit lega, namun ketegangan di dalam hatinya tidak kunjung hilang karena dia melihat para auditor mulai menemukan beberapa dokumen yang seharusnya sudah dia hancurkan beberapa minggu yang lalu melalui mesin penghancur kertas. Di sisi lain, Kota Maya mengunjungi salah satu lokasi proyek pembangunan yang terbengkalai akibat dana pembangunannya telah dikorupsi oleh Aris dan timnya selama beberapa tahun terakhir ini dengan sangat kejamnya. Dia melihat para pekerja yang belum dibayar gajinya selama berbulan-bulan, dan juga para calon penghuni yang merasa tertipu oleh janji manis yang diberikan oleh perusahaan Jaya melalui iklan-iklan yang sangat persuasif. Hati Maya merasa sangat sedih sekaligus marah karena menyadari bahwa keserakahan satu orang seperti Aris
telah menghancurkan harapan dan masa depan ratusan orang yang hanya ingin memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi mereka. Maya kemudian menemui salah satu mandor proyek tersebut dan memberikan bantuan dana darurat secara pribadi tanpa menyebutkan identitas aslinya sebagai pemilik perusahaan induk yang memegang kendali atas seluruh proyek tersebut. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan menyelesaikan semua masalah ini dan memastikan bahwa semua orang yang dirugikan akan mendapatkan hak mereka kembali setelah Aris disingkirkan dari posisinya saat ini. Perjalanan Maya untuk menegakkan keadilan ini bukan hanya tentang dendam pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus melindungi rakyat kecil dari penindasan para penguasa yang sangat zalim. Kembali ke kantor pusat, Jaya Aris mulai bertindak sangat agresif dengan memarahi beberapa stafnya karena dianggap tidak mampu menjaga kerahasiaan dokumen penting perusahaan dari tangan para auditor yang sangat teliti tersebut. Dia merasa bahwa ada pengkhianat di dalam timnya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat terbesar sebenarnya adalah hati nuraninya sendiri yang sudah lama mati karena keserakahan akan harta duniawi. Ketegangan di kantor mencapai puncaknya ketika Pak Surya keluar dari ruang rapat dan meminta Aris untuk memberikan penjelasan mengenai selisih dana sebesar 50 miliar rupiah yang tidak ditemukan laporannya dalam pembukuan resmi kantor tersebut. Aris mencoba bersikap tenang dan memberikan alasan bahwa dana tersebut sedang digunakan untuk investasi jangka pendek di luar negeri yang hasilnya baru akan terlihat pada laporan keuangan tahun depan yang akan datang nanti. Namun Pak Surya tidak mudah percaya begitu saja dan segera menunjukkan salinan rekening koran dari sebuah bank di Swiss yang menunjukkan bahwa dana tersebut sebenarnya masuk ke rekening atas nama pribadi Aris. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris saat dia melihat dokumen tersebut, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa tim auditor bisa menjangkau data perbankan internasional yang sangat rahasia dan sulit untuk ditembus oleh pihak manapun. Dalam kepanikannya, Aris mulai memikirkan cara untuk melarikan diri ke luar negeri sebelum surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pihak berwajib. Namun dia menyadari bahwa semua akses keuangannya sudah dibekukan secara tiba-tiba. Dia mencoba menghubungi Clarissa berkali-kali namun teleponnya tidak kunjung diangkat, seolah-olah wanita itu sudah mulai mencium bau busuk dari skandal yang sedang menimpa kekasihnya yang selama ini dia anggap sangat sempurna. Aris terduduk lemas di kursi kerjanya yang mahal sambil menatap foto dirinya yang sedang tersenyum sombong di sampul sebuah majalah bisnis terkenal yang kini terasa seperti sebuah ejekan yang sangat menyakitkan sekali. Di kediaman Mahardika, Maya sedang membacakan dongeng untuk Sari sebelum tidur dengan suara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang, seolah-olah tidak ada badai besar yang sedang dia kendalikan di luar sana. Dia ingin putrinya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan kejujuran tanpa perlu mengetahui betapa kejamnya dunia luar yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat sekalipun. Maya percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, meskipun telah dikubur dengan sangat dalam oleh lapisan-lapisan kebohongan yang sangat tebal dan sangat rapat oleh para pelakunya yang sangat licik. Malam itu Maya menerima telepon dari Pak Surya yang mengabarkan bahwa seluruh bukti sudah terkumpul dengan lengkap dan siap untuk dipresentasikan dalam rapat umum pemegang saham yang akan diadakan 2 hari lagi. Maya memberikan instruksi terakhir untuk menyimpan semua bukti tersebut di tempat yang sangat aman dan jangan sampai bocor ke media sebelum waktu yang tepat agar kejutan yang dia siapkan benar-benar maksimal. Dia ingin Aris merasakan jatuh dari puncak kesuksesan yang paling tinggi menuju jurang kehancuran yang paling dalam agar dia bisa menyadari betapa berharganya sebuah martabat dan kesetiaan dalam hidup manusia yang singkat ini. Aris menghabiskan malam itu dengan minum alkohol di ruangannya sendirian sambil meratapi nasibnya yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak pasti karena kedatangan para auditor yang tidak dia harapkan sama sekali kehadirannya. Dia mulai teringat akan Maya
dan bagaimana dia mengusir wanita itu di tengah hujan deras, tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun di dalam hatinya yang sudah sangat membatu karena harta. Ada sedikit rasa penyesalan yang muncul di sudut hatinya, namun rasa ego yang besar segera menepisnya kembali, dan dia justru menyalahkan Maya sebagai pembawa sial yang membuat nasibnya menjadi sangat buruk seperti sekarang ini di kantor. Keesokan harinya kabar mengenai adanya audit besar-besaran di Jaya Group mulai menyebar luas di kalangan karyawan dan menciptakan kegaduhan yang luar biasa di seluruh departemen yang ada di dalam gedung tersebut. Beberapa manajer yang terlibat dalam praktik korupsi bersama Aris mulai merasa ketakutan dan mencoba mencari perlindungan masing-masing dengan cara saling menyalahkan satu sama lain demi menyelamatkan diri mereka sendiri dari jeratan hukum. Aris yang biasanya menjadi pusat perhatian kini justru dihindari oleh rekan-rekan kerjanya yang tidak ingin terseret ke dalam skandal yang diprediksi akan menjadi skandal terbesar tahun ini di industri properti nasional yang sangat luas. Maya tetap bersikap tenang di kantornya sambil menyiapkan pidato yang akan dia sampaikan. Pada saat acara gala nanti di mana dia akan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai pemilik baru perusahaan, dia ingin memberikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh pelaku bisnis bahwa integritas adalah segalanya dan tidak ada tempat bagi para koruptor di bawah kepemimpinannya yang baru di Mahardika Group yang besar. Dia merasa sangat siap untuk menghadapi semua konsekuensi dari keputusannya ini karena dia tahu bahwa dia sedang berada di pihak yang benar dan memiliki dukungan penuh dari orang-orang yang jujur di sekelilingnya yang sangat setia. Clarissa akhirnya menelepon Aris kembali, namun suaranya terdengar sangat berbeda dan penuh dengan keraguan. Seolah-olah dia sudah mulai terpengaruh oleh pembicaraan ayahnya yang mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres pada diri Aris. Dia meminta Aris untuk menjelaskan semuanya dengan jujur saat acara gala nanti. Jika dia masih ingin pernikahan mereka tetap berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah disusun bersama-sama selama ini, Aris hanya bisa memberikan janji-janji kosong bahwa semuanya akan baik-baik saja dan audit tersebut hanyalah prosedur rutin yang biasa terjadi di perusahaan besar manapun untuk menjaga akuntabilitas keuangan mereka di mata publik yang kritis. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, Budi bertemu dengan salah satu pengacara kepercayaan Maya untuk menyerahkan dokumen tambahan yang berisi daftar aset rahasia Aris yang dibeli dengan menggunakan nama orang lain. Pengacara tersebut sangat terkesan dengan keberanian Budi dalam mengungkap kebenaran ini dan menjanjikan bahwa identitasnya akan tetap dirahasiakan sampai semua proses hukum selesai dilakukan secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Budi merasa lega karena dia akhirnya bisa melepaskan beban rasa bersalah yang selama ini menghantui pikirannya. Setiap kali dia melihat Aris melakukan tindakan yang sangat merugikan banyak orang demi kepentingan pribadinya yang sangat sempit. Maya berdiri di depan jendela besar kantornya sambil menatap gedung Jaya Group yang terlihat sangat megah. Namun sebenarnya sudah mulai membusuk dari dalam karena perilaku para pemimpinnya yang sangat tidak bertanggung jawab. Dia membayangkan bagaimana wajah Aris saat nanti dia naik ke atas panggung dan mengungkap semua kejahatannya di depan ratusan tamu undangan yang sangat terhormat dan berpengaruh di negeri ini nanti. Keadilan memang terkadang datang terlambat, namun bagi Maya keadilan yang datang di waktu yang tepat akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan bagi siapapun pelakunya. Sebelum meninggalkan kantor, Maya menyempatkan diri untuk melihat foto mendiang ayahnya yang terpajang di dinding ruang kerjanya, seolah-olah dia sedang meminta restu untuk melakukan langkah besar yang akan dia ambil esok hari. Dia tahu bahwa ayahnya akan sangat bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun harus melewati jalan yang sangat berliku dan penuh dengan rintangan yang sulit.
Dengan hati yang mantap, Maya melangkah keluar dari ruangan itu menuju mobilnya yang sudah menunggu untuk membawanya pulang ke rumah menemui putri kesayangannya yang sedang menunggunya dengan penuh keceriaan yang sangat tulus. Aris yang masih berada di kantornya menatap undangan acara gala yang terletak di atas mejanya dengan perasaan yang sangat campur aduk antara harapan dan ketakutan yang sangat besar akan masa depannya yang suram. Dia merasa bahwa acara gala esok malam akan menjadi pertaruhan terakhir dalam hidupnya. Apakah dia akan tetap menjadi raja atau justru jatuh menjadi pecundang yang akan dihina oleh seluruh dunia? Tanpa dia sadari, semua jaring yang disiapkan oleh Maya sudah tertutup dengan sangat rapat dan tidak ada lagi jalan keluar bagi seekor mangsa yang sudah terjebak di dalamnya dengan sangat kuat dan sangat pasti sekali. Malam semakin larut namun lampu-lampu di kantor Jaya Group masih menyala dengan terang, seolah memberikan saksi bisu atas kegelisahan yang dirasakan oleh banyak orang di dalam gedung yang penuh dengan intrik tersebut. Di kediaman Mahardika yang tenang, Maya sedang menyiapkan pakaian yang akan dia kenakan untuk acara besok malam, yaitu sebuah gaun hitam yang sangat anggun dan melambangkan kekuatan serta ketegasan seorang wanita pemimpin. Semuanya sudah diatur dengan sangat sempurna tanpa ada satu detail pun yang terlewatkan, karena Maya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil akan memberikan hasil yang maksimal bagi kemenangan keadilan yang sesungguhnya. Malam yang sangat dinanti-nantikan oleh kalangan elit Jakarta akhirnya tiba dengan kemewahan yang sangat luar biasa di ballroom Hotel Bintang 5 yang paling megah di pusat kota. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya keemasan yang berkilauan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi dengan aroma parfum mahal dari para tamu undangan yang sangat terhormat. Aris berdiri di sana dengan perasaan bangga yang meluap-luap sambil memegang segelas sampanye terbaik dan mengenakan jas pengantin pesanan khusus dari penjahit terkenal yang membuatnya terlihat sangat tampan sekaligus sangat berkuasa di antara rekan bisnisnya. Di sampingnya Clarissa tampak sangat mempesona dengan gaun putih bertabur berlian yang harganya sangat fantastis dan mencerminkan status sosial keluarganya yang sangat tinggi di mata masyarakat luas saat ini. Mereka berdua menyambut para tamu dengan senyuman kemenangan seolah-olah seluruh dunia sudah berada di bawah kendali mereka dan tidak ada satu hal pun yang bisa merusak momen indah ini. Aris merasa bahwa pengusiran Maya beberapa hari yang lalu adalah keputusan terbaik karena sekarang dia bisa berdiri sejajar dengan orang-orang berpengaruh tanpa merasa malu lagi karena masa lalunya yang miskin dan sangat sederhana itu. Pak Hendra sebagai pemilik utama Jaya Group naik ke atas panggung utama untuk memberikan pidato pembukaan yang sangat penuh dengan sanjungan terhadap calon menantunya yang dianggap sangat jenius. Dia memuji kerja keras Aris yang telah berhasil membawa perusahaan mencapai keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, meskipun sebenarnya dia tidak tahu tentang korupsi yang tersembunyi. Aris tersenyum lebar sambil sesekali melirik ke arah pintu masuk utama, karena dia mengharapkan kehadiran semua orang penting untuk menyaksikan puncak kejayaan karirnya, yang selama ini dia dambakan dengan sangat ambisius sekali. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi ketika pembawa acara mengumumkan kedatangan tamu kehormatan yang merupakan pemilik tunggal dari Mahardika Group yang merupakan induk perusahaan dari hampir seluruh bisnis di negeri ini. Aris merasa sangat antusias karena dia berpikir bahwa kehadirannya di acara ini akan semakin memperkuat posisinya di mata para investor dan juga di hadapan keluarga besar Clarissa yang kaya. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi rasa bingung ketika dia melihat barisan pengawal berseragam hitam masuk dengan sangat gagah dan membentuk jalan di tengah kerumunan para tamu undangan yang mulai merasa sangat penasaran. Sesosok wanita muncul dari kegelapan pintu masuk dengan langkah kaki yang sangat anggun dan berwibawa mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat yang sangat mewah, namun tetap terlihat sangat elegan. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan permata yang berkilauan di bawah cahaya lampu panggung, dan wajahnya terpancar aura kecantikan yang sangat kuat, serta penuh dengan ketegasan seorang pemimpin besar yang sejati.
Aris mengerutkan keningnya karena merasa wajah wanita itu sangat familiar, namun dia tidak berani mempercayai penglihatannya sendiri, karena menganggap hal itu sangat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata yang sedang dijalaninya. Jantung Aris berdetak dengan sangat kencang saat wanita itu semakin mendekat ke arah panggung utama dan cahaya lampu mulai menyinari wajahnya dengan sangat jelas sehingga semua orang bisa melihatnya. Itu adalah Maya, wanita yang baru saja dia usir dari rumah dengan cara yang sangat kejam dan tidak manusiawi di tengah hujan deras yang sangat dingin beberapa malam yang lalu. Napas Aris seolah terhenti dan tangannya mulai gemetar hebat saat menyadari bahwa istrinya yang selama ini dia anggap miskin dan tidak berguna, ternyata adalah penguasa tertinggi dari kerajaan bisnis Mahardika Group. Clarissa yang berdiri di samping Aris juga tampak sangat terkejut dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi saat melihat tatapan dingin yang diberikan oleh Maya ke arah mereka berdua di panggung. Seluruh tamu undangan mulai berbisik-bisik dengan suara yang sangat riuh, karena mereka tidak menyangka bahwa pemimpin baru Mahardika Group adalah wanita yang sangat cantik dan memiliki karisma yang luar biasa. Pak Hendra segera turun dari panggung dengan sikap yang sangat hormat untuk menyambut Maya. Seolah-olah dia sedang menyambut seorang dewi yang memegang kendali atas nasib seluruh bisnisnya yang sedang terancam saat ini. Maya melangkah naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri dan mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara tanpa sedikit pun menunjukkan rasa canggung di depan ratusan orang berpengaruh yang hadir. Suaranya terdengar sangat tenang, namun memiliki otoritas yang sangat kuat saat dia menyapa semua tamu undangan dan memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Maya Mahardika, pewaris tunggal keluarga Mahardika. Aris hanya bisa berdiri mematung seperti patung lilin yang hampir meleleh karena rasa malu dan ketakutan yang sangat mendalam mulai menggerogoti jiwanya yang tadi penuh dengan kesombongan dan keangkuhan yang sangat luar biasa besar. Dalam pidatonya, Maya menyatakan bahwa kunjungannya malam ini bukan hanya untuk merayakan acara gala, tetapi juga untuk mengumumkan perubahan struktur kepemimpinan di dalam anak perusahaan Jaya Group yang sangat penting. Dia menatap tajam ke arah Aris yang masih berdiri di sana dengan wajah yang penuh dengan keringat dingin dan tidak mampu mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya yang biasanya sombong. Maya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit terbaru, ditemukan banyak sekali kecurangan finansial dan penggelapan dana yang dilakukan oleh jajaran manajemen tingkat atas yang merugikan perusahaan induk dalam jumlah yang sangat fantastis bagi masa depan perusahaan. Semua orang di dalam ballroom tersebut tersentak kaget mendengar pengumuman yang sangat mendadak itu, dan beberapa kamera wartawan mulai mengambil foto wajah Aris yang terlihat sangat hancur dan putus asa. Clarissa mencoba menarik tangan Aris untuk segera pergi dari sana, namun Aris seolah sudah kehilangan seluruh kekuatannya untuk bergerak, karena dia tahu bahwa akhir dari segalanya sudah berada di depan mata. Maya terus melanjutkan bicaranya dengan menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan semua bukti hukum yang diperlukan untuk membawa para pelaku ke pengadilan agar keadilan benar-benar ditegakkan bagi semua pihak yang dirugikan selama ini. Pak Hendra yang merasa namanya ikut tercoreng segera bertanya kepada Maya tentang siapa pelaku utama yang dimaksud, dan Maya menunjuk langsung ke arah Aris dengan jari tangannya yang lentur. Suasana menjadi semakin panas ketika beberapa petugas keamanan internal perusahaan masuk ke dalam ballroom untuk mengamankan Aris agar tidak bisa melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum yang akan segera dia hadapi. Clarissa yang tadinya sangat mencintai Aris, kini justru mendorong pria itu menjauh darinya seolah-olah Aris adalah sebuah kotoran yang sangat menjijikkan dan membahayakan reputasi keluarganya yang selama ini sangat dijaga dengan sangat ketat sekali. Aris mencoba membela diri dengan suara yang serak dan terbata-bata, namun tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu yang mau mendengarkan kata-katanya karena semua bukti sudah terpampang nyata di sana. Dia merasa dunianya runtuh seketika dan semua impian indahnya tentang kekayaan serta kekuasaan yang abadi hilang tertiup angin hanya dalam waktu hitungan menit saja.
karena kecerobohannya sendiri yang meremehkan istrinya. Dia teringat kembali pada malam hujan itu, ketika dia mengusir Maya dan Sari, tanpa memberikan sedikit pun uang, untuk mereka bertahan hidup di jalanan yang sangat keras dan penuh dengan bahaya yang mengancam. Penyesalan yang sangat mendalam mulai menghujam jantung Aris, namun semuanya sudah sangat terlambat untuk diperbaiki. Karena Maya tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua bagi pria yang telah mengkhianati cinta tulusnya. Maya menatap Aris dengan tatapan penuh kemenangan, namun tetap terlihat sangat profesional sebagai seorang pemimpin perusahaan yang menjunjung tinggi nilai integritas serta kejujuran dalam bekerja di dunia bisnis. Dia memerintahkan pengacaranya untuk segera menyerahkan dokumen pemecatan secara tidak hormat kepada Aris di depan semua. Tamu undangan sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani melakukan tindakan korupsi di lingkungan kerja mereka yang bersih. Tiba-tiba seorang pria berjas rapi lainnya naik ke panggung dan menyerahkan sebuah dokumen tambahan kepada Pak Hendra yang berisi tentang pembatalan seluruh kontrak kerjasama antara Mahardika Group dan Jaya Group. Wajah Pak Hendra seketika berubah menjadi sangat gelap karena dia tahu bahwa tanpa dukungan dari Mahardika Group perusahaannya akan segera mengalami kebangkrutan dalam waktu yang sangat singkat sekali karena utang yang menumpuk. Dia menatap Aris dengan rasa benci yang sangat meluap-luap, dan kemudian menampar wajah Aris dengan sangat keras di depan semua orang sebagai bentuk kemarahan atas kehancuran yang telah dibawa oleh pria serakah itu. Clarissa berteriak histeris karena menyadari bahwa gaya hidup mewahnya akan segera berakhir jika perusahaan ayahnya hancur, dan dia menyalahkan Aris atas semua kesialan yang menimpa keluarganya malam ini di acara tersebut. Aris yang sudah tidak memiliki harga diri lagi hanya bisa tertunduk lesu sambil air mata mulai mengalir di pipinya, yang tadi sempat dihiasi dengan senyuman kemenangan yang sangat penuh kepalsuan. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam yang seharusnya menjadi malam terindah dalam hidupnya, namun justru berubah menjadi malam yang paling terkutuk dan penuh dengan penghinaan yang sangat menyakitkan dari semua orang. Maya turun dari panggung dengan sangat anggun tanpa memedulikan kekacauan yang terjadi di belakangnya, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sebuah tugas kecil yang sangat tidak berarti bagi dirinya yang sekarang. Dia berjalan melewati Aris tanpa menoleh sedikit pun, dan terus melangkah menuju pintu keluar di mana mobil mewahnya sudah menunggu untuk membawanya kembali ke rumah menemui putrinya yang sangat dia cintai. Pengawal pribadinya memastikan bahwa tidak ada satupun wartawan yang bisa mendekati Maya, karena dia ingin tetap menjaga privasi keluarganya, meskipun identitas aslinya sudah mulai terungkap ke hadapan publik melalui acara gala ini. Di dalam ballroom, Aris dibawa pergi oleh petugas keamanan menuju kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut mengenai skandal penggelapan dana yang telah dia lakukan dengan sangat licik selama bertahun-tahun di kantor. Para tamu undangan mulai meninggalkan ruangan dengan perasaan yang sangat campur aduk, dan berita tentang kejatuhan Aris segera menjadi topik utama di seluruh media sosial serta berita televisi nasional. Nama Aris yang tadinya harum sebagai pengusaha muda berprestasi, kini berubah menjadi simbol dari keserakahan dan pengkhianatan yang sangat memuakkan bagi siapapun yang mendengarnya di seluruh penjuru negeri yang luas ini. Sepanjang perjalanan pulang, Maya menatap keluar jendela mobil dengan perasaan yang sangat lega karena beban rahasia yang selama ini dia simpan akhirnya telah terlepaskan dengan cara yang sangat tepat dan adil. Dia merasa bahwa tindakannya malam ini adalah demi masa depan Sari, agar putrinya tahu bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan sekuat apapun musuh yang dihadapi dalam kehidupan yang penuh cobaan. Maya tersenyum kecil saat membayangkan wajah Sari yang selalu ceria, dan dia berjanji dalam hati untuk selalu melindungi anaknya dari segala bentuk kekejaman dunia yang pernah dia rasakan sendiri secara langsung. Sesampainya di rumah, Mbok Sumi sudah menunggu di depan pintu dengan wajah yang penuh dengan rasa bangga karena dia tahu bahwa putri tuannya telah berhasil menuntaskan urusannya dengan sangat luar biasa hebat. Maya segera masuk ke kamar Sari dan mencium kening putrinya yang sedang tidur dengan sangat nyenyak tanpa mengetahui bahwa ibunya baru saja mengguncang dunia bisnis di kota besar ini tadi.
Keheningan malam di kediaman Mahardika memberikan kedamaian yang sangat didambakan oleh Maya setelah melewati badai emosi yang sangat melelahkan selama beberapa hari terakhir ini sejak dia diusir oleh suaminya yang sangat sombong. Besok pagi dunia akan membicarakan tentang Maya Mahardika sebagai sosok wanita paling berpengaruh, namun bagi Maya yang paling penting adalah dia bisa tidur dengan tenang karena telah menjaga kehormatan keluarganya yang berharga. Dia tahu bahwa perjuangan hukum melawan Aris masih akan berlangsung lama di pengadilan, namun dia memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pria itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Keadilan telah mulai menampakkan wujudnya, dan Maya merasa sangat siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu tunggal, sekaligus pemimpin perusahaan yang sangat tangguh dan berdedikasi tinggi sekali. Aris yang kini berada di dalam sel tahanan yang sempit dan dingin, mulai merasakan betapa berharganya setiap detik waktu yang pernah dia sia-siakan bersama Maya saat mereka masih hidup dalam kesederhanaan yang sangat damai. Dia menyadari bahwa semua harta dan jabatan yang dia kejar dengan cara yang salah ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati, justru malah membawa dirinya ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam sekali. Kegelapan malam di penjara seolah menjadi cermin bagi jiwanya yang telah lama hilang arah karena godaan duniawi yang sangat membutakan mata hatinya dari nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dalam kehidupan ini. Di sisi lain, Clarissa dan ayahnya sibuk mencari pengacara untuk menyelamatkan sisa-sisa aset mereka yang masih bisa diselamatkan. Namun mereka menyadari bahwa kekuatan finansial Maya terlalu besar untuk bisa mereka lawan dengan mudah. Mereka akhirnya harus merasakan bagaimana rasanya dihindari oleh teman-teman sosialita mereka yang tidak ingin ikut terseret ke dalam kehancuran keluarga Hendra, yang tadinya sangat dipuja dan sangat dihormati di kalangan elit. Inilah hukum, sebab akibat yang berlaku di dunia di mana setiap tindakan buruk pasti akan membuahkan hasil yang buruk pula pada saat yang paling tidak disangka-sangka oleh para pelakunya yang sangat sombong. Maya menutup matanya dengan perasaan syukur yang sangat mendalam kepada Tuhan karena telah diberikan kekuatan untuk melewati semua ujian ini dengan kepala tegak tanpa harus mengemis belas kasihan kepada orang yang salah. Dia tahu bahwa masa depan masih menyimpan banyak tantangan. Namun dengan integritas dan cinta yang dia miliki, dia yakin bisa melewati segalanya dengan sangat baik bagi kebahagiaan dirinya dan juga anaknya. Cerita tentang istri yang dikhianati kini telah berubah menjadi legenda tentang seorang ratu yang kembali merebut tahtanya dengan cara yang sangat elegan dan penuh dengan wibawa sebagai seorang pemimpin yang sejati. Ballroom yang tadinya penuh dengan tawa dan obrolan ringan kini berubah menjadi arena penghakiman yang sangat dingin bagi Aris yang masih berdiri terpaku di tengah panggung dengan wajah pucat pasi seperti mayat yang baru saja bangkit dari liang lahatnya sendiri. Ribuan pasang mata menatapnya dengan berbagai ekspresi, mulai dari rasa jijik hingga ketidakpercayaan yang mendalam, karena skandal besar yang baru saja diungkapkan oleh Maya dengan begitu tenang, namun mematikan bagi karirnya yang selama ini diagung-agungkan. Maya berdiri dengan anggun di hadapannya sambil memegang bukti-bukti digital yang tidak mungkin bisa disangkal oleh siapapun malam ini di gedung mewah itu. Di dalam benak Aris, sekarang hanya ada kekacauan yang sangat luar biasa hebat, karena dia merasa seluruh dunianya yang megah telah runtuh dalam sekejap mata, akibat kesombongan yang selama ini membutakan akal sehat dan nuraninya sebagai seorang manusia yang bermartabat. Dia mencoba mencari kata-kata pembelaan namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya sangat kering, seolah-olah seluruh air di dalam tubuhnya telah menguap karena rasa malu yang teramat sangat besar di depan para petinggi bisnis negara ini. Setiap napas yang diambilnya terasa sangat berat, karena dia tahu bahwa mulai detik ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya yang penuh dengan kepalsuan. Clarissa yang biasanya selalu bersikap manja,
dan memuja Aris, kini melangkah mundur, menjauh dengan raut wajah yang penuh dengan amarah serta penghinaan yang sangat tajam, seakan-akan dia sedang melihat kotoran yang paling menjijikkan di dunia ini. Dia tidak ingin namanya dikaitkan dengan seorang penipu dan koruptor yang baru saja dipermalukan di depan umum oleh bos besar dari Mahardika Group yang merupakan penguasa ekonomi yang sebenarnya di negeri ini. Dengan gerakan yang sangat kasar, Clarissa melepaskan cincin pertunangan mereka yang sangat mahal dan melemparkannya ke lantai hingga terdengar suara dentingan, logam yang sangat menyakitkan di telinga Aris yang sedang hancur. Pak Hendra yang merasa telah tertipu mentah-mentah oleh Aris segera memberikan instruksi kepada tim hukum pribadinya untuk segera memproses semua dokumen pemutusan hubungan kerja dan juga tuntutan ganti rugi yang sangat besar atas kerugian reputasi perusahaannya di mata publik. Dia tidak peduli lagi dengan nasib Aris karena baginya yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan sisa-sisa nama baik keluarga Hendra yang sudah mulai tercemar akibat skandal besar yang terjadi secara tiba-tiba ini di acara gala. Tatapan matanya yang biasanya ramah kini berubah menjadi sangat kejam dan penuh kebencian karena dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh seorang pemuda miskin yang tidak tahu diri. Beberapa petugas kepolisian yang sudah menunggu di luar ruangan akhirnya masuk ke dalam ballroom dengan seragam lengkap untuk menjalankan tugas mereka, sesuai dengan laporan resmi yang telah diajukan oleh tim hukum Mahardika Group. Beberapa kuasai dia jam yang lalu. Mereka mendekati Aris yang masih mematung dan segera memasangkan borgol besi ke pergelangan tangannya yang gemetar hebat di hadapan seluruh tamu undangan yang kini sibuk mengambil gambar dengan kamera ponsel mereka masing-masing. Aris merasa harga dirinya telah dicabik-cabik tanpa sisa sedikit pun. Ketika dia harus digiring keluar dari ruangan mewah itu dengan status sebagai seorang tahanan yang sangat memalukan bagi profesi manajer. Maya menatap kepergian Aris dengan pandangan yang sangat datar tanpa ada sedikit pun rasa haru atau simpati yang tersisa di dalam lubuk hatinya yang terdalam karena dia merasa keadilan memang harus ditegakkan dengan cara ini. Baginya ini bukan tentang membalas dendam secara membabi buta melainkan tentang memberikan pelajaran berharga kepada seseorang yang telah tega mengkhianati kepercayaan serta kasih tulus dari seorang istri dan anak kandungnya sendiri demi keserakahan semata. Dia ingin dunia tahu bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara kotor tidak akan pernah bisa bertahan lama dan pasti akan segera hancur ketika kebenaran akhirnya muncul ke permukaan bumi. Di koridor hotel yang sunyi, Aris sempat memberontak sejenak dan meminta petugas polisi untuk mengizinkannya berbicara satu kali saja dengan Maya. Namun permintaan itu segera ditolak dengan sangat tegas karena Maya sudah tidak ingin lagi berurusan dengannya secara pribadi. Dia hanya bisa melihat bayangan Maya dari kejauhan yang sedang dikelilingi oleh para pengawal pribadinya dan juga beberapa petinggi perusahaan yang kini sangat menghormatinya. Lebih dari siapapun di ruangan itu tadi, rasa sakit hati dan penyesalan mulai bercampur aduk di dalam dada Aris saat dia menyadari betapa bodohnya dia telah membuang permata yang sangat berharga demi mengejar sepotong kaca hias. Rapat Dewan Direksi yang diadakan secara darurat di kantor Jaya Group pada pagi hari berikutnya memutuskan untuk menghapus semua jabatan Aris dan juga menyita semua aset perusahaan yang selama ini digunakan olehnya untuk kepentingan pribadi yang mewah. Tidak ada satupun orang di kantor yang berani membela Aris karena semua bukti penggelapan dana proyek sudah tersebar luas di seluruh departemen dan menjadi buah bibir yang sangat negatif bagi moral kerja karyawan. Banyak staf yang sebelumnya sangat takut kepadanya kini mulai berani angkat bicara mengenai perilaku semena-mena yang sering dilakukan oleh Aris saat dia masih merasa sangat berkuasa di atas segalanya. Maya secara resmi mengambil alih kendali penuh atas manajemen Jaya Group untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang tersisa, dan juga untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua antek-antek Aris yang ikut menikmati uang haram.
Dia bekerja tanpa lelah dari pagi hingga malam hari demi memperbaiki kerusakan yang telah ditinggalkan oleh Aris dan juga untuk mengembalikan hak-hak para pekerja yang selama ini telah dirugikan secara finansial oleh manajemen lama yang sangat busuk itu. Kepemimpinan Maya yang sangat tegas namun adil mulai mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari seluruh jajaran staf yang merasa lebih aman bekerja di bawah komandonya sekarang. Sementara itu di balik jeruji besi sel tahanan yang sempit dan pengap, Aris harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua teman-teman bisnisnya yang dulu sering dia traktir, kini menghilang begitu saja, tanpa ada satupun yang menjenguk. Bahkan pengacara yang dulu sering dia gunakan jasanya juga menolak untuk membelanya karena Aris sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar biaya hukum yang sangat mahal. Akibat semua rekening banknya telah dibekukan secara hukum, dia hanya bisa terduduk di lantai semen yang dingin sambil meratapi nasibnya yang sangat tragis dan memikirkan bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup setelah semua kehancuran total yang menimpanya saat ini. Aris mencoba mengirimkan surat permohonan maaf kepada Maya melalui petugas penjara dengan harapan istrinya itu masih memiliki sedikit rasa cinta yang tersisa untuk membantunya keluar dari masalah hukum yang sangat menjerat ini. Sekarang, namun surat itu tidak pernah sampai ke tangan Maya, karena tim keamanannya sudah diberikan instruksi untuk menghancurkan setiap korespondensi yang datang dari pihak Aris, tanpa perlu memberitahukan isinya kepada sang nyonya besar perusahaan. Mahardika tersebut, Maya sudah menganggap Aris sebagai orang asing yang tidak pernah ada dalam hidupnya lagi. Dan dia fokus sepenuhnya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan juga bagi putrinya Sari. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media bisnis ternama, Maya menjelaskan bahwa integritas adalah pondasi utama dalam membangun sebuah kerajaan bisnis yang kuat dan bermartabat, sehingga tidak boleh ada kompromi sedikit pun terhadap tindakan korupsi atau pengkhianatan. Dia juga menceritakan pengalamannya selama 5 tahun menyamar sebagai ibu rumah tangga biasa, sebagai bentuk pembelajaran hidup, untuk melihat siapa yang benar-benar tulus mencintai, dan siapa yang hanya memandang status sosial semata dalam pergaulan sehari-hari. Berita ini segera menjadi inspirasi bagi banyak wanita di seluruh negeri untuk menjadi lebih mandiri dan kuat dalam menghadapi segala bentuk penindasan yang mungkin terjadi dalam hubungan rumah tangga mereka. Clarissa dan ayahnya Pak Hendra akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa mereka juga akan segera diselidiki oleh pihak otoritas terkait keterlibatan mereka dalam membiarkan praktik korupsi terjadi di bawah pengawasan manajemen Jaya Group selama beberapa tahun terakhir. Mereka merasa sangat malu karena seluruh komunitas pengusaha mulai menjauhi keluarga mereka dan banyak kontrak kerja sama internasional yang dibatalkan secara sepihak karena risiko reputasi yang dianggap terlalu besar bagi mitra asing. Mereka, gaya hidup mewah Clarissa yang biasanya dipamerkan di media sosial, kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Karena dia tidak lagi memiliki akses ke uang perusahaan yang sudah dikunci oleh pihak kurator pusat. Suatu sore Maya mengajak Sari berjalan-jalan di taman pribadi rumah mereka yang sangat indah dan penuh dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran dengan indahnya, seolah merayakan kemenangan kebenaran atas segala bentuk kejahatan. Di dunia ini, Sari terlihat sangat bahagia bermain dengan kucing kesayangannya tanpa ada beban pikiran. Sedikit pun mengenai ayah kandungnya yang sedang mendekam di penjara karena perbuatannya yang sangat memalukan bagi keluarga mereka dahulu. Maya merasa sangat bangga melihat pertumbuhan putrinya yang semakin sehat dan cerdas, serta memiliki sifat rendah hati seperti almarhum kakeknya yang selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia tanpa memandang status sosial mereka. Aris yang sedang menjalani persidangan pertamanya tampak sangat kurus dan kusam, karena tekanan batin yang sangat luar biasa hebat selama berada di dalam tahanan, menunggu proses hukum yang sangat lambat dan sangat menyiksa perasaannya. Dia harus melihat foto-foto Maya yang terpampang di majalah-majalah yang dibawa oleh tahanan lain dan menyadari bahwa wanita hebat itu adalah orang yang pernah dia maki-maki
dan dia usir dengan cara yang sangat hina. Penyesalan itu datang bertubi-tubi seperti ombak yang menghantam karang, namun tidak ada gunanya lagi, karena waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki semua kesalahan fatal yang telah dia lakukan sengaja. Tim jaksa penuntut umum menuntut Aris dengan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda miliaran rupiah atas kasus pencucian uang dan penggelapan dana proyek yang sangat merugikan negara serta banyak pihak swasta lainnya. Aris hanya bisa menunduk pasrah mendengarkan tuntutan tersebut, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki bukti apapun untuk menyangkal semua dakwaan yang telah disusun dengan sangat rapi dan sangat detail oleh tim hukum Maya. Harapannya untuk bisa kembali hidup mewah sudah sirna sepenuhnya. Dan sekarang dia hanya memikirkan bagaimana caranya bisa bertahan hidup di dalam lingkungan penjara yang sangat keras dan penuh dengan tekanan fisik. Maya menghadiri hari terakhir persidangan Aris hanya untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan perbuatannya dan untuk menunjukkan kepada Aris bahwa dia tetap berdiri tegak meskipun pernah dicoba untuk dihancurkan jiwanya. Saat mata mereka bertemu sejenak di ruang sidang, Aris mencoba memberikan isyarat memohon belas kasihan, namun Maya hanya memberikan tatapan dingin yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pengampunan di dalam hatinya yang terluka. Keputusan hakim akhirnya menjatuhkan vonis 12 tahun penjara bagi Aris dan penyitaan seluruh harta bendanya yang terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai manajer di sana. Setelah sidang berakhir, Maya segera keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan ketat, tanpa memberikan pernyataan apapun kepada wartawan yang sudah menunggunya dengan berbagai pertanyaan tentang perasaannya melihat mantan suaminya masuk ke penjara. Dia merasa bahwa bab ini dalam hidupnya sudah resmi ditutup dengan hasil yang sangat adil bagi semua pihak, dan sekarang saatnya dia melangkah maju untuk mencapai tujuan hidupnya yang lebih besar lagi kelak. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata Maya, karena semua air matanya sudah habis terbuang saat malam hujan yang mengerikan itu ketika dia diusir dengan sangat kejam oleh suaminya sendiri. Karier Aris yang tadinya cemerlang kini hanya menjadi sebuah catatan sejarah yang memalukan di dunia korporasi, dan namanya akan selalu diingat sebagai contoh pengusaha yang jatuh karena keserakahan dan sikap sombong terhadap sesama manusia di sekitarnya. Dia akan menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi sementara Maya akan terus bersinar sebagai bintang di dunia bisnis internasional yang sangat kompetitif namun penuh dengan integritas yang dijunjung tinggi olehnya. Kehidupan memang selalu memberikan balasan yang setimpal bagi setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang merugikan orang lain, demi keuntungan pribadi yang sangat egois dan semu. Di kantor pusat Mahardika Maya mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan untuk memberikan semangat baru agar mereka tetap bekerja dengan jujur dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu yang seringkali membawa kehancuran bagi perusahaan besar. Dia menjanjikan adanya transparansi dalam setiap kebijakan perusahaan dan juga sistem bonus yang lebih adil bagi mereka yang benar-benar berprestasi dan menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada nilai-nilai perusahaan yang luhur dan sangat bermartabat ini. Suasana kerja di Mahardika Group kini menjadi jauh lebih harmonis dan produktif, karena setiap orang merasa dihargai dan memiliki pemimpin yang bisa dipercaya sepenuhnya untuk membawa mereka menuju kesuksesan yang sangat berkelanjutan bagi semuanya. Suasana di sebuah rumah susun yang kumuh dan sangat sempit di pinggiran kota Jakarta terasa begitu menyesakkan bagi Aris, yang selama ini selalu dimanjakan dengan kemewahan tanpa batas di apartemen mewahnya yang berada di pusat kota yang sangat megah itu. Dinding kamar yang sudah mulai mengelupas catnya dan aroma lembab yang menusuk hidung menjadi kenyataan pahit yang harus dia hadapi setiap harinya, sejak seluruh hartanya disita oleh pihak berwajib untuk membayar denda yang sangat besar jumlahnya. Dia kini harus berbagi ruang dengan kebisingan jalanan yang tidak pernah berhenti
dan udara panas yang sangat menyesakkan dadanya yang penuh dengan rasa penyesalan yang sangat terlambat datangnya. Aris menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang sudah retak di sudut ruangan, dan dia hampir tidak mengenali sosok pria kurus dengan mata cekung yang ada di depannya saat ini, karena tekanan batin yang begitu hebat yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir ini. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat sangat kusam dan berantakan, karena dia tidak lagi mampu membeli produk perawatan mahal yang biasa dia gunakan untuk menjaga penampilannya agar tetap terlihat elegan di depan semua orang di kantornya. Kesombongan yang dulu terpancar kuat dari wajahnya, kini telah hilang sepenuhnya dan hanya menyisakan sorot mata yang penuh dengan keputusasaan yang sangat mendalam sekali. Setiap pagi Aris mencoba mencari pekerjaan baru dengan mendatangi berbagai perusahaan kecil, namun namanya sudah masuk ke dalam daftar hitam industri properti dan keuangan, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang mantan terpidana kasus korupsi yang sangat memalukan itu. Penolakan demi penolakan yang diterimanya membuat mentalnya semakin hancur, dan dia seringkali harus menahan lapar, karena sisa uang di sakunya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi kucing di warung pinggir jalan yang sangat sederhana dan tidak higienis. Dia kini merasakan betapa kerasnya perjuangan rakyat kecil yang dulu sering dia hina, dan dia remehkan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, serta penuh dengan kesombongan. Ingatannya seringkali melayang kembali pada malam ketika dia dengan kejamnya mengusir Maya dan Sari ke jalanan tanpa memberikan mereka kesempatan untuk membela diri atau sekadar mengambil barang-barang pribadi mereka yang sangat berharga bagi kenangan hidup. Dia kini merasakan dinginnya lantai semen tanpa alas tidur yang layak yang mengingatkannya pada penderitaan yang mungkin dirasakan oleh putri kecilnya saat harus kehujanan di malam yang sangat mengerikan itu, karena egonya yang terlalu besar sebagai seorang pria. Air mata seringkali menetes di pipinya yang tirus saat menyadari bahwa dia telah menghancurkan satu-satunya kebahagiaan sejati yang pernah dia miliki hanya demi mengejar harta duniawi yang ternyata sangat fana. Di sisi lain kota yang gemerlap, Maya sedang duduk di ruang kerjanya yang sangat luas dan dipenuhi dengan dokumen-dokumen penting mengenai rencana ekspansi Mahardika Group ke pasar internasional yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat belakangan ini. Dia telah berhasil mengubah citra perusahaan Jaya Group menjadi jauh lebih transparan dan beretika, sehingga kepercayaan investor kembali pulih dan nilai saham perusahaan melonjak tinggi ke titik tertinggi yang pernah tercapai dalam 10 tahun terakhir ini. Kepemimpinannya yang sangat visioner dan tenang membuat banyak mitra bisnis dari luar negeri merasa sangat kagum serta sangat ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan yang dia pimpin sekarang. Maya tidak pernah sekalipun mencari tahu kabar tentang Aris secara sengaja, karena baginya masa lalu itu sudah terkubur dengan sangat dalam di balik tumpukan pencapaian luar biasa yang dia raih berkat kerja keras dan integritasnya yang sangat kuat sebagai pemimpin. Fokus utamanya sekarang adalah memastikan bahwa Sari mendapatkan pendidikan terbaik dan tumbuh menjadi wanita yang mandiri, serta memiliki empati yang tinggi terhadap sesama manusia yang kurang beruntung di lingkungan sosial mereka yang sangat elit itu. Dia sering mengajak Sari mengunjungi panti asuhan dan memberikan bantuan secara langsung agar putrinya tahu bahwa kekayaan adalah sebuah amanah yang harus digunakan untuk menebar kebaikan bagi banyak orang. Kehidupan Sari sekarang sangat berbeda jauh dengan saat mereka masih tinggal bersama Aris, karena dia kini dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus dari ibu dan kakek nenek angkatnya di kediaman Mahardika yang sangat luas serta sangat nyaman itu. Dia tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan berprestasi di sekolah internasional, tempatnya belajar serta tidak pernah lagi menanyakan keberadaan ayahnya yang telah mengkhianati kepercayaan mereka berdua dengan cara yang sangat kejam. Maya merasa sangat bersyukur karena berhasil menyelamatkan masa depan putrinya dari pengaruh buruk seorang ayah yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memiliki rasa tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga yang baik bagi mereka.
Suatu sore saat sedang berjalan kaki di trotoar menuju halte bus Aris, melihat sebuah papan iklan raksasa yang menampilkan wajah Maya sebagai salah satu pengusaha wanita tersukses tahun ini dengan senyuman yang sangat anggun dan penuh wibawa sejati. Dia berdiri mematung di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang sambil menatap gambar tersebut dengan perasaan yang sangat campur aduk anafan. Rasa bangga yang tersisa dan rasa malu yang sangat luar biasa besar menghujam jantungnya. Orang-orang yang lewat di sekitarnya menutup hidung karena aroma tubuh Aris yang mulai tidak sedap dan pakaiannya yang sudah mulai compang camping tanpa dia sadari karena pikirannya yang sangat kosong sekali. Rasa haus akan kekuasaan yang dulu pernah membakarnya kini telah padam sepenuhnya dan digantikan oleh rasa sepi yang sangat mencekam di dalam jiwanya yang sudah tidak memiliki arah tujuan hidup yang jelas lagi seperti dahulu kala saat berjaya. Aris menyadari bahwa reputasi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dibangun kembali setelah dihancurkan oleh perbuatan hina sendiri, dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia akan selamanya dicap sebagai pecundang oleh masyarakat luas di atas negeri ini. Tidak ada lagi pelayan yang membungkuk hormat kepadanya atau rekan bisnis yang berebut ingin menjabat tangannya dengan penuh sanjungan palsu yang dulu sangat dia nikmati setiap harinya di kantor pusat perusahaan. Clarissa dan keluarganya pun tidak luput dari karma yang sangat adil karena perusahaan Jaya Group yang baru di bawah kepemimpinan Maya memutuskan semua kontrak eksklusif dengan mereka yang membuat bisnis keluarga Hendra mengalami kebangkrutan massal yang tidak terhindarkan lagi. Clarissa yang dulu sangat sombong dengan tas-tas mewahnya, kini harus menjual semua barang koleksinya hanya untuk membayar hutang bank yang menumpuk, dan dia harus hidup dalam kesederhanaan yang sangat menyiksa bagi mental sosialitanya. Yang dangkal itu, mereka merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh teman-teman sepergaulan yang hanya datang saat mereka sedang berada di puncak kejayaan finansial dan menghilang saat badai kesulitan datang menghampiri. Maya terus melangkah maju dengan berbagai inovasi bisnis yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan karyawan, yang membuatnya mendapatkan banyak penghargaan bergengsi dari berbagai lembaga kemanusiaan tingkat dunia yang sangat selektif dalam memberikan apresiasi mereka. Dia tidak pernah merasa sombong dengan semua pencapaian itu karena dia tahu bahwa segala sesuatu bisa diambil kembali oleh Sang Pencipta jika dia mulai kehilangan arah moral, seperti yang terjadi pada mantan suaminya yang sangat malang itu. Kekuatan batin Maya semakin terasa seiring berjalannya waktu, dan dia menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang yang pernah mengalami pengkhianatan dalam hidup mereka untuk tetap bangkit dan berjuang kembali. Di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di gang sempit, Aris sering duduk sendirian, sambil mendengarkan radio yang menyiarkan berita tentang kesuksesan demi kesuksesan yang diraih oleh Mahardika Group di bawah tangan dingin Maya. Mahardika yang sangat brilian. Dia hanya bisa tersenyum getir sambil memegang gelas kopi plastik murah yang menjadi satu-satunya kemewahan yang bisa dia nikmati di sore hari yang mendung dan terasa sangat dingin di kulitnya yang semakin kurus kering itu. Penyesalan yang dia rasakan bukan lagi tentang kehilangan uang, tetapi tentang kehilangan momen-momen berharga, melihat pertumbuhan Sari yang kini sudah mulai beranjak remaja tanpa kehadiran sosok ayah di sampingnya. Seiring berjalannya waktu, hukuman sosial yang diterima Aris terasa jauh lebih berat daripada hukuman penjara yang pernah dia jalani, karena kemanapun dia pergi dia selalu merasa ada mata yang menatapnya dengan penuh penghinaan dan rasa benci. Dia mencoba berpindah-pindah kota untuk memulai hidup baru, namun jejak digitalnya di internet selalu mengikutinya seperti bayangan hitam yang tidak pernah lepas dan terus menghantuinya setiap kali dia mencoba mencari pekerjaan baru di tempat asing. Aris benar-benar telah kehilangan segala-galanya, mulai dari karier yang cemerlang, keluarga yang harmonis, hingga martabat sebagai seorang pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi orang-orang yang dia cintai dengan tulus. Maya mengadakan pesta ulang tahun Sari yang ke-10 dengan sangat meriah, namun tetap bermakna di halaman belakang rumah mereka yang asri dan dihadiri oleh teman-teman terdekat, serta kerabat yang selalu mendukung mereka,
selama sataman masa-masa sulit dahulu. Dalam pidato singkatnya, Maya memberikan pesan kepada Sari bahwa harga diri seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang dia kenakan atau apa yang dia kendarai, melainkan oleh kejujuran hati dan keberanian untuk selalu membela kebenaran manapun dia berada kelak. Sari memeluk ibunya dengan sangat erat sambil mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilakukan Maya untuk memberikan kehidupan yang sangat layak dan penuh dengan rasa aman bagi dirinya. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang, Maya berdiri di balkon kamar sambil menatap langit malam yang penuh dengan bintang-bintang yang sangat indah berkilauan. Seolah-olah mereka ikut tersenyum melihat kebahagiaan yang dia rasakan saat ini bersama putrinya. Dia merasa damai karena telah berhasil menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat baik, tanpa harus mengotori tangannya dengan cara-cara yang rendah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu mencoba menjatuhkannya dengan sangat licik dan kejam sekali. Keberhasilan yang dia raih adalah bentuk pembalasan yang paling elegan, karena dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan prestasi yang sangat luar biasa dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Aris yang kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar tradisional hanya bisa menatap langit yang sama dari celah kecil jendela kamarnya yang beratap seng dengan perasaan yang sangat hampa serta penuh dengan kerinduan yang sangat menyakitkan. Pada masa lalunya yang indah, tubuhnya yang dulu bugar kini sering sakit-sakitan karena kelelahan bekerja fisik yang sangat berat, namun dia tidak memiliki pilihan lain jika ingin tetap bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan ekonomi di kota besar yang tidak pernah tidur ini. Dia menyadari bahwa setiap sen uang yang dia dapatkan dengan keringat sendiri, sekarang terasa jauh lebih berharga daripada miliaran rupiah. Uang haram yang dulu dia curi dari perusahaan tempatnya bekerja. Kisah tentang kejatuhan Aris dan bangkitnya Maya menjadi sebuah legenda urban di kalangan pebisnis Jakarta sebagai pengingat bahwa tidak ada satupun orang yang boleh meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar atau status sosial yang terlihat rendah secara kasat mata. Integritas dan kejujuran adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini yang tidak akan pernah mengalami inflasi atau hilang ditelan waktu selama kita tetap memegangnya dengan teguh di dalam hati nurani kita masing-masing. Maya telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap lemah dan tidak berdaya bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat jika dia memiliki tekad yang kuat serta iman yang kokoh dalam menjalani hidupnya. Kesunyian malam di rumah susun itu seringkali dipecahkan oleh suara tangisan Aris yang meratapi nasibnya sendiri, namun tidak ada satupun orang yang peduli karena di sana semua orang sibuk dengan perjuangan hidup mereka masing-masing yang juga sangat berat dan penuh tantangan. Dia kini benar-benar sendirian di dunia ini, tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa harapan untuk bisa kembali ke masa kejayaannya yang dulu pernah dia banggakan dengan penuh kesombongan di depan istrinya sendiri. Inilah akhir dari sebuah ambisi yang buta dan keserakahan yang tidak terkendali yang hanya membawa manusia menuju lubang kehancuran yang sangat dalam dan sangat menyedihkan bagi siapa saja yang melihatnya secara langsung. Maya terus melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa masa depan akan memberikan lebih banyak kesempatan baginya untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negaranya melalui berbagai program sosial yang dia gagas bersama yayasan Keluarga Mahardika yang besar. Dia telah memaafkan Aris di dalam hatinya, bukan karena dia ingin kembali bersamanya, tetapi karena dia tidak ingin menyimpan beban kebencian yang bisa menghambat pertumbuhannya sebagai seorang manusia yang lebih bijaksana dan lebih penuh dengan cinta kasih. Kebahagiaan sejati baginya adalah melihat Sari tumbuh dengan sehat dan melihat perusahaan yang dia pimpin bisa memberikan kesejahteraan bagi ribuan keluarga karyawan yang menggantungkan hidup pada bisnisnya tersebut. Roda kehidupan memang selalu berputar dan terkadang putarannya terasa sangat menyakitkan bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan atau mereka yang sombong saat sedang berada di titik tertinggi dalam hidup mereka di dunia fana ini.
Maya telah melewati titik terendahnya dan kini dia berada di puncak sementara Aris masih harus berjuang di dasar jurang yang dia gali sendiri dengan tangan keserakahannya yang dulu tidak pernah merasa puas akan harta. Penyesalan memang selalu datang di akhir, namun bagi mereka yang mau belajar dari kesalahan, selalu ada kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, meskipun mereka harus menanggung konsekuensi dari perbuatan masa lalu mereka yang sangat buruk. Mentari pagi menyinari taman kota dengan cahaya yang sangat lembut, memberikan kehangatan bagi setiap jiwa yang sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan metropolitan yang terkadang terasa sangat kejam bagi mereka yang tidak berdaya. Bunga-bunga mawar bermekaran dengan indahnya di sepanjang jalan setapak yang sangat bersih, menebarkan aroma harum yang menenangkan pikiran siapa saja yang melintas di sana dengan langkah kaki yang santai dan penuh rasa syukur. Di kejauhan, suara tawa anak-anak yang sedang bermain riang terdengar seperti sebuah simfoni alam yang sangat merdu, mengingatkan kita semua bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan hidup yang tulus dan murni. Maya melangkah dengan sangat anggun di atas rumput hijau yang masih menyisakan tetesan embun pagi yang berkilauan seperti butiran berlian kecil di bawah sinar matahari yang cerah menyegarkan mata siapapun yang memandangnya. Dia mengenakan pakaian santai, namun tetap terlihat sangat elegan, mencerminkan kelas sosialnya yang tinggi, namun tetap memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Sebagai seorang pemimpin besar di dunia korporasi internasional saat ini, tangan kanannya menggandeng erat Sari, yang kini sudah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sangat cantik dan penuh dengan keceriaan yang terpancar. Jelas dari sinar matanya yang sangat jernih dan juga cerdas, Sari berlari kecil mengejar seekor kupu-kupu berwarna-warni yang hinggap di semak-semak bunga, sambil sesekali menoleh ke arah ibunya dengan senyuman yang sangat lebar, seolah-olah tidak pernah ada awan mendung dalam sejarah kehidupan masa kecilnya yang indah. Maya menatap putrinya dengan penuh rasa cinta yang sangat mendalam, menyadari bahwa semua perjuangan keras dan air mata yang pernah dia tumpahkan di masa lalu telah membuahkan hasil yang sangat manis dan tak ternilai harganya. Baginya, melihat Sari tumbuh bahagia dan aman adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya, jauh melampaui segala angka keuntungan triliunan rupiah yang berhasil dicatat oleh Mahardika Group setiap tahunnya. Tidak jauh dari tempat mereka bersantai, dan seorang pria dengan pakaian kusam dan wajah yang terlihat sangat lelah sedang menyapu dedaunan kering yang berguguran di sekitar area jalan masuk taman umum yang mulai ramai pengunjung tersebut. Pria itu adalah Aris, yang kini harus menjalani kehidupan sebagai pekerja kasar setelah kehilangan segalanya akibat keserakahan dan kesombongan yang dulu sangat dia agungkan saat masih menjabat sebagai manajer sukses di perusahaan jaya. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena berlapis emas sekarang terlihat kasar dan menghitam karena debu jalanan, mencerminkan betapa jatuhnya martabatnya ke titik terendah yang pernah dibayangkan oleh seorang manusia cerdas. Aris berhenti sejenak dari pekerjaannya saat mendengar suara tawa yang sangat dia kenali. Suara yang dulu sering dia abaikan dan bahkan dia benci saat hatinya masih tertutup oleh kabut ambisi yang sangat menyesatkan jiwanya sendiri. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan matanya seketika membelalak lebar saat melihat sosok Maya dan Sari yang melintas hanya beberapa meter di depannya dengan penampilan yang sangat kontras dengan kondisinya yang sekarang sangat menyedih. Jantungnya berdegup sangat kencang karena rasa malu dan rindu yang bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah sesak yang luar biasa di dalam dadanya yang sudah mulai melemah karena usia. Dia ingin memanggil nama mereka, ingin meminta maaf atas segala kekejaman yang telah dia lakukan di malam hujan yang terkutuk itu. Namun lidahnya seolah-olah membeku dan suaranya tertahan di kerongkongan yang terasa sangat kering dan juga perih. Aris menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki hak apapun untuk mendekati mereka,
atau bahkan untuk sekadar menyapa, karena dia telah memutus hubungan suci itu dengan tangannya sendiri demi seorang wanita lain yang juga meninggalkannya. Penyesalan yang sangat terlambat ini terasa seperti pedang tajam yang menghujam jantungnya berkali-kali, menyadarkannya bahwa harta yang paling berharga sebenarnya adalah keluarga yang telah dia buang ke jalanan. Maya dan Sari berjalan melewati Aris seolah-olah dia hanyalah seorang asing yang tidak pernah ada dalam lembaran sejarah kehidupan mereka yang baru dan penuh dengan keberkahan dari Tuhan yang Maha Adil atas segala perbuatan manusia. Maya sempat melirik ke arah petugas kebersihan itu sejenak. Namun tatapannya sangat datar tanpa ada rasa benci atau dendam yang tersisa di dalam hatinya, yang kini sudah sangat damai dan penuh dengan pengampunan. Baginya, Aris hanyalah bagian dari masa lalu yang kelam yang sudah dia relakan sepenuhnya demi masa depan yang lebih cerah bersama putrinya dan orang-orang yang benar-benar menyayanginya dengan ketulusan yang murni. Sari bahkan tidak mengenali pria yang sedang menyapu itu sebagai ayah kandungnya, karena ingatannya tentang Aris sudah mulai memudar digantikan oleh kasih sayang yang berlimpah dari kakek neneknya dan orang-orang baik di sekelilingnya. Sekarang, dia terus bercerita tentang rencana liburan sekolahnya dengan semangat yang meluap-luap tanpa menyadari bahwa ayahnya sedang menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya yang tirus dan juga kotor terkena debu. Momen itu menjadi saksi bisu tentang bagaimana roda kehidupan telah berputar dengan sangat sempurna, menempatkan masing-masing orang pada tempat yang seharusnya, sesuai dengan benih yang pernah mereka tanam di masa lalu. Aris terduduk lemas di bangku taman yang sudah tua, setelah melihat Maya dan Sari masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu mereka di gerbang utama taman tersebut dengan pengawalan yang sangat sopan. Dia menundukkan kepala sedalam-dalamnya sambil meratapi nasibnya yang kini benar-benar sebatang kara di tengah dunia yang sangat luas ini, tanpa ada seorang pun yang peduli apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bayangan tentang pesta pernikahannya yang gagal dengan Clarissa dan kehancurannya di depan para investor kembali muncul di benaknya, memberikan rasa sakit yang sangat nyata, seolah-olah semua peristiwa itu baru saja terjadi kemarin sore. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang melaju tenang menuju kantor pusat Mahardika Group, Maya memejamkan mata sejenak sambil menarik napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa emosi yang sempat muncul saat melihat wajah mantan suaminya tersebut. Dia merasa bahwa ujian terakhirnya telah selesai dan dia berhasil melewatinya dengan tidak membiarkan rasa dendam menguasai dirinya yang sekarang sudah menjadi lebih bijaksana dalam memandang segala persoalan hidup yang ada. Maya menyadari bahwa hukuman yang paling berat bagi seseorang seperti Aris bukanlah penjara atau kemiskinan, melainkan kesadaran akan kehilangan cinta sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Di bawah kepemimpinan Maya, Mahardika Group kini telah menjadi pelopor dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat berdampak positif bagi masyarakat kecil di seluruh penjuru negeri yang sangat luas dan kaya ini. Maya sering terjun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan tanpa adanya potongan atau korupsi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lapangan. Dia ingin membangun sebuah warisan yang bukan hanya tentang tumpukan kekayaan materi, melainkan tentang jejak kebaikan, yang akan selalu diingat oleh generasi mendatang sebagai bukti bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan cara yang jujur. Masyarakat luas sangat mengagumi sosok Maya bukan hanya karena kecantikannya dan kekayaannya, tetapi karena integritas dan kekuatan mentalnya yang mampu bangkit dari keterpurukan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di benua Asia saat ini. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi jutaan wanita lain untuk tidak pernah menyerah pada keadaan dan selalu percaya pada kemampuan diri sendiri, meskipun dunia sedang mencoba untuk menjatuhkan mereka dengan cara kejam. Maya telah membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya atau seberapa kaya keluarganya,
melainkan oleh nilai-nilai luhur yang dia pegang teguh dalam setiap tindakan dan keputusan yang dia ambil. Hari pun mulai beranjak siang dan Aris kembali melanjutkan pekerjaannya menyapu taman dengan langkah kaki yang sangat berat dan tanpa ada semangat sedikit pun yang tersisa di dalam jiwanya yang sudah hancur lebur. Dia tahu bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan dalam kesunyian dan penyesalan yang tiada akhir, membayar semua dosa yang telah dia lakukan kepada istri dan anak kandungnya yang sangat tulus mencintainya dulu. Tidak ada lagi mimpi besar tentang gedung pencakar langit atau mobil sport mewah. Yang ada hanyalah usaha untuk bisa mendapatkan sesuap nasi agar bisa bertahan hidup sampai hari esok yang mungkin akan terasa lebih berat lagi. Malam harinya, Maya mengadakan jamuan makan malam sederhana di rumahnya bersama staf-staf terdekat yang selama ini telah membantunya menjalankan roda perusahaan dengan penuh loyalitas dan kejujuran yang sangat luar biasa tinggi nilainya bagi dia. Suasana ruang makan yang hangat dan penuh dengan canda tawa memberikan kedamaian yang sangat didambakan oleh setiap manusia yang telah melewati badai besar dalam kehidupannya yang penuh dengan berbagai macam rintangan. Maya melihat ke sekeliling meja makan dan merasa sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya apa adanya. Bukan karena jabatan atau harta kekayaan yang dia miliki sebagai pemilik perusahaan. Dia teringat akan ayahnya yang selalu berpesan bahwa kekuasaan adalah sebuah ujian karakter yang sangat berat dan hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang bisa selamat dari godaan keserakahan yang sangat menyesatkan itu. Maya merasa telah berhasil menjalankan wasiat ayahnya dengan baik dan dia berjanji dalam hati untuk terus menjaga nama baik keluarga Mahardika agar tetap harum di mata masyarakat sampai kapanpun juga nanti. Keadilan yang dia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang yang bekerja di bawah naungan perusahaannya, agar mereka selalu dihargai sebagai manusia yang utuh. Sari masuk ke ruang makan dengan mengenakan gaun malam kecil yang sangat cantik dan memberikan pelukan hangat kepada ibunya sebelum duduk di kursinya untuk memulai makan malam yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Maya mencium kening putrinya dan membisikkan kata-kata motivasi agar Sari selalu menjadi anak yang baik dan tidak pernah meremehkan orang lain, meskipun dia memiliki segalanya dalam hidupnya yang sangat mewah ini. Mereka berdua adalah simbol dari kekuatan kasih sayang yang mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan dan pengkhianatan yang pernah mencoba memisahkan mereka dari kebahagiaan sejati yang memang sudah menjadi hak milik mereka sejak lahir. Di sudut kota yang lain, Aris menatap langit malam dari jendela rumah susunnya, yang sempit sambil memikirkan betapa berbedanya nasib manusia, yang ditentukan oleh pilihan hidup mereka masing-masing dalam menghadapi setiap cobaan yang datang. Dia kini menyadari bahwa kehormatan dan harga diri tidak bisa dibeli dengan uang hasil korupsi, atau dengan cara menginjak-injak orang lain yang dianggap lebih lemah atau lebih miskin darinya secara status sosial di masyarakat. Penyesalannya telah menjadi teman setia dalam kesunyian malam, mengingatkannya bahwa waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dia lakukan. Dengan penuh kesadaran dan kesengajaan yang sangat menyakitkan, Maya berdiri di balkon rumahnya setelah makan malam selesai, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip indah di kejauhan seolah memberikan apresiasi atas kemenangan kebenaran yang telah dia perjuangkan dengan sangat gigih selama 1 tahun terakhir. Dia merasa sangat ringan sekarang, seolah-olah semua beban masa lalu telah terangkat sepenuhnya dari pundaknya dan dia siap untuk terbang lebih tinggi lagi mencapai impian-impian barunya di masa depan yang cerah. Dunianya kini telah pulih. Martabatnya telah kembali. Dan yang terpenting adalah dia memiliki cinta yang tulus dari putrinya yang akan selalu menjadi alasan utamanya untuk tetap berdiri tegak menghadapi tantangan dunia. Kisah tentang pengusiran istri yang berakhir dengan terbongkarnya rahasia besar keluarga Mahardika ini akan terus diceritakan orang sebagai pengingat tentang bahayanya sifat sombong
dan pentingnya menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial atau kekayaan mereka. Aris telah kehilangan segalanya mulai dari karier, keluarga, hingga harga dirinya yang paling mendasar sebagai seorang manusia. Sementara Maya telah mendapatkan segalanya sebagai buah dari kesabaran dan integritasnya yang sangat luar biasa hebat. Keadilan telah bekerja dengan caranya yang sangat misterius namun pasti, memberikan balasan yang sangat setimpal bagi setiap tindakan manusia di muka bumi ini tanpa ada yang bisa melarikan diri darinya. Malam semakin larut dan Maya masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan tenang yang sangat luar biasa. Mematikan lampu dan membiarkan cahaya bulan masuk melalui celah jendela sebagai teman tidurnya yang sangat damai malam ini. Di luar sana, angin bertiup, sepoi-sepoi membawa pesan bahwa badai telah benar-benar berlalu dan fajar yang baru akan segera menyingsing memberikan harapan baru bagi setiap jiwa yang percaya pada kekuatan kebaikan yang abadi. Maya Mahardika telah membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita bukan terletak pada apa yang dia miliki secara fisik, melainkan pada kemurnian hatinya yang mampu mengubah penderitaan menjadi sebuah kejayaan yang sangat bermartabat dan juga abadi. Di dalam tidurnya yang nyenyak, Maya bermimpi bertemu dengan ayahnya yang sedang tersenyum bangga, melihat segala pencapaian yang telah diraih oleh putri tunggalnya tersebut dengan cara-cara yang sangat terhormat dan penuh dengan nilai-nilai kejujuran. Sang ayah memberikan restu yang sangat mendalam bagi langkah-langkah Maya selanjutnya untuk terus membesarkan kerajaan bisnis mereka agar memberikan manfaat bagi lebih banyak orang lagi di seluruh dunia yang sangat membutuhkan bantuan. Mimpi itu memberikan energi positif tambahan bagi Maya untuk bangun esok hari dengan semangat yang lebih membara lagi dalam menjalankan tanggung jawab besarnya sebagai pemimpin tertinggi dari Mahardika Group yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan bisnisnya. Keesokan paginya, Maya berangkat ke kantor dengan kepala tegak dan senyuman yang sangat tulus kepada setiap karyawan yang dia temui di lobi gedung pencakar langit yang menjadi simbol kekuasaannya yang sangat sah dan bermartabat. Dia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran berharga, dan dia merasa sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk belajar dari pengkhianatan yang paling pahit sekalipun. Maya sekarang bukan hanya seorang ibu yang tangguh atau pengusaha yang sukses, tetapi dia adalah simbol dari harapan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan selama kita memiliki iman dan tekad yang kuat di hati. Segala penderitaan yang pernah dialaminya telah berubah menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan, dan dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan dengan penuh kebijaksanaan yang sangat mendalam bagi dirinya sendiri. Aris mungkin masih ada di suatu tempat dengan penyesalannya. Namun bagi Maya, pria itu sudah tidak memiliki tempat lagi dalam pikiran atau hatinya karena dia sudah fokus sepenuhnya pada cahaya masa depan. Inilah akhir dari sebuah drama kehidupan yang penuh dengan intrik dan emosi, yang mengajarkan kita semua bahwa integritas adalah segalanya dalam menentukan akhir dari cerita hidup seorang manusia yang singkat, namun sangat berarti di dunia.